langsung naik. Aduh, assalamualaikum Kanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya nyimak dulu. Ya, Juma, diam kamu sapu jagat. Diam kamu sapu jagat. Diam. Diam dong kita gajah. Kau bukan Ada pasien kah pagi ini? Ada pasien ya? Bang Juma congor. Siapa yang disalib? Silakan. Woi, jaga mulut, congor, jaga congor ya. Kan Yesus Kristus sebagai manusia. Jangan emosi gitulah, santai aja nampak. Bang Abu, saya mau perkenalin dulu. Bang Juma ini salah satu dari murid saya. Oke Ya. Dan Anda adalah murid saya kan gitu. Oke. Iya, biar Ada yang mau diterapi yang mana? Yang ini the truth. dua-dua nih Bunda, ada JM dan Petrus. Juma penutup umat. Siapa yang disalib? Oke, baik. Ketika kita melihat siapa yang disalib, yang jelas bukan orang yang menggunakan kain jubah, yang tidak menggunakan bukan dia yang menggunakan kain lenan. Santai apa? Emosian gitu, santai aja. Tinggal Wakili agamamu dengan cara-cara yang baik. Jangan wakili agamamu dengan dirimu, tapi perlihatkan sisi baik dari agamamu, bahwa agamamu mengajarkan kamu itu baik gitu loh. Ya santai aja, santai, relax. Sekarang permasalahannya gini Bung. Di dalam Yohanes 13 nomor 4, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, lalu Yesus menggunakan kain lenan. Sekarang kalau Anda melihat, sabar, saya bernarasi dulu nanti Anda tanggapi. Sekarang kalau kita melihat di dalam Markus 14, jelas sekali semua murid lari meninggalkan Yesus. Kan gitu poinnya. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Oke? Nah, ketika kemudian semua murid lari meninggalkan Yesus, itu berarti tak ada lagi muridnya yang kemudian bersama dengan Yesus pada saat itu. Tapi ketika ada orang yang ditangkap, tiba-tiba di belakang orang yang ditengarai bernama Yesus juga, ya kan ada dua Yesus tuh, Yesus anak Maria dan Yesus Barabas. Yesus anak Bapa ini ditangkap, di belakangnya kemudian ada orang yang sedang berjalan. Orang yang sedang berjalan ini melepaskan kain lenan dan lari meninggalkan Yesus anak Bapa. Pertanyaannya tadi, yang menggunakan kain lenan itu siapa? Jawab. Ya, Yesus. kamu ditanya malah balik tanya. Siapa Kan yang disalib? Yang disalib itu Yesus anak Bapa. Ya, Yesus. Yang disalib itu adalah pengkhianat. Ada dua. Yesus itu yang disalib itu pengkhianat. Yesus yang disalib mana, itu Juma? anak putra Pertanyaan Bapa. kami pendek kok. Siapa yang disalib? Pendek aja. Yang disalib itu yang pastinya bukan anak Tuhan dalam arti kata utusan Tuhan. Bukan anak Maria yang disalib. Yang disalib itu anak Bapa. Siapa Yesus namanya? Barabas. Yesus Barabas lah. Siapa lagi? Ya, di salib ada dua nama Yesus. Ya. Nah, ada dua yang ada dua bernama Yesus. Kemarin Ada Yesus kata kamu Barabas. Ada Yesus Barabas. Ada Yesus Bang JM. anak Maria, Yesus Kristus, Yesus Almasih atau Mesias. Nah, sekarang yang kamu sembah itu anak ibu atau anak bapak? Jawab. Apa itu? Yesus. Yang kamu sembah anak ibu atau anak bapak? Jawab. Wakili agamamu dengan cara-cara yang baik. Silakan. Apa? Itu Yesus Kristus sendiri yang telah datang menjadi manusia, Bang. Dia itu yang kami sembah. Ya, jangan ke situ dulu, kita fokus dulu yang disalib. Karena yang disalib ini adalah pengkhianat, yang disalib ini adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah Yesus Barabas, penjahat nasionalis yang menjadi kejaran kerajaan pemerintahan. Nah, sekarang permasalahannya, yang kamu sembah itu Yesus anak ibu atau Yesus anak bapak? Jawab. Tidak ada tertulis ibu anak bapak yang
Lah, Yesus itu kan anak ibu. Yesus itu kan Tapi yang tertulis itu seorang wanita perawan akan melahirkan yang disalib anak bapak. dan dia anak akan menamai anak itu dengan nama Yesus. Yesus Yesus. dilahirkan oleh ibu perempuan, berarti Yesus anak perempuan. Yesus anak dari ibu. Nah, sekarang yang kau sembah adalah anak bapak, berarti Yesus Barabas. Ya Barabas ya itu yang lain. Nah, itulah yang kamu sembah. Yang kami sembah Yesus Kristus. Bagaimana ceritanya Yesus Kristus yang Anda sembah sementara Yesus Kristusnya lari meninggal? Kapan bang? Yesus lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Jawab saya. Kalau dia mati kan, dia waktu dia tubuhnya jadi mayat itu kan dibungkus pakai kain lenan bang. Cuma dia meninggal hanya 3 hari. Bukan. Itu dia pasti, Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Pada saat penangkapan, ada oknum yang lolos dengan cara melepaskan kain lenan dari tubuhnya. Pertanyaannya, siapa yang menggunakan kain lenan? Ya kalau tertulis seperti abang masa tadi itu Yesus. Nah, Yesus. Ya, yang ditangkap Yesus. Yesus juga. Nah, itu dia makanya. Berarti yang ditangkap ini Yesus Barabas. Kalau berfokus kepada nama Yesus. Karena Yesus Kristus, itu lolos dari penangkapan. Gak lolos, Yesus Bang. Barabas lah yang kalian sembah. Gitu loh, Bang. Di dalam sejarah Alkitab tidak lolos, dia ditangkap dan disalib seperti itu di sejarah Alkitab. Iya, betul. Penyaliban itu ada memang. Ya, Penangkapan itu jelas ada. Penyaliban itu ada. Al-Quran itu juga mengatakan. Tetapi yang menggantikan Yesus yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nah, menurut Amsal 21:18, orang jujur itu diselamatkan, orang fasik yang menggantikan. Pengkhianat digunakan sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Baca Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8. Tapi kan Silakan. Yesus salib itu memang sudah dinubuatkan dari zaman dulu sana bang, dari kitab Musa. Dinubuatkan oleh Kayafas, iya, Kayafas yang menubuatkan pada tahun itu juga. Seperti itu, karena sudah dinubuatkan bang. Oke, dinubuatkan oleh Kayafas untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Romawi. Dalilnya ada. Kan bang. Dalilnya ada, saudaraku. Kita berbicara dalil ya, bukan berbicara iman ya, supaya kita itu bisa mencerahkan gitu loh. Bang. Gimana? Ya, Percaya Nabi Musa kan? percaya dong. Ya, kenapa Nabi Musa sudah menubuatkan Anda tidak percaya? Oh, itu tidak ada nubuatan Nabi Musa. Itu kebohongan itu, kebohongan Bible, kebohongan kitab Anda. Contoh nih, contoh ya, saudara. Contoh. Cuma kamu Kitab ada bang. Di kitab Yahudi itu Dengarkan ada, saya, Bang. Bung. Itu bukan kebohongan. Kita Bang. lihat kebohongan daripada kitab saudara ya. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis tentang aku Mesias di dalam kitab Taurat, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Sekarang tolong tunjukkan di kitab Taurat ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai 2 hari sebelum kiamat, saudara tidak akan pernah bisa temukan itu. Artinya Lukas bohong. Bohong bang. Ya itu baru nubuat. Bohong, Bung. Lukas 24 menuliskan ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Anda cari sampai Anda botak, sampai bulu ketek sampai ke tanah, Anda tidak akan pernah menemukan itu di Taurat. Berarti Lukas bohong. Bahwa Yesus akan lahir bang. La haula wala quwata illa. Saudaraku, jangan cuman mengedepankan iman, emosi, egois. Kita belajar tentang kitab kita. Kita belajar tentang apa yang tertulis di kitab kita. Hadapi Bang Suma dengan ilmu, jangan dengan emosi. Ya. Emosi, tapi itu seperti itu sudah jelas kan, sudah tertulis dia akan mati dan bangkit hari ketiga. Ya itu kan jelas dia mati dan bangkit hari Itu ketiga. tertulis di mana, Bung? Itu tertulis di mana? Bang semua Itu tertulis di mana? Bang semua berbaca tadi kan itu.
Iya, itu tertulis. Dia menuduh hal itu tertulis di Taurat. Begitu diselidiki di Taurat, itu tidak ada tertulis. Berarti bohong kan? Oh, Iya kan? kita sebutkan Nabi Musa. Sama ketika dikatakan di dalam pembukaan teks Undang-Undang Dasar 45 terdapat tertulis harga cabai. Begitu dicari ternyata tidak ada tertulis. Berarti informasi itu bohong. Lukas 24 menuliskan di dalam kitab Taurat ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata nggak ada tertulis. Berarti bohong, Bang. Bohong apa itu kan? Dia sudah mati dan bangkit kan bang? Nikah. Iya mana? Bukan itu permasalahannya. Kalau masalah kematian, masalah penyaliban, Al-Quran pun mengakui itu. Tetapi yang disalib ini sopore. Yesus Kristus bang. Kalau Yesus Kristus, mari kita lihat di Taurat. Mana tertulis di Taurat? Ada enggak? Itu kita buat ada Yesaya, ada Mika. Yesusnya mengatakan di Taurat, Bang. Saudaraku, Yesusnya mengatakan di Taurat tertulis. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ini the truth. Kamu jangan cuma emosi. Buka Bibelmu kalau dikasih ajar gitu. Oh, Bang Suma guruku mengatakan di Lukas 24 nomor 44. Baca, jangan cuma emosi kamu. Kau kayak ayam saja lagi. Jangan brutal lah, santai. Ya, silakan Anda bantu saya. Tunjukkan kemudian. Sebab begini, Bung. Ketika Yesus ditanyai, orang angkatan, kata Yesus, angkatan jahat ini Iya, jangan di-mute dulu minta lah. satu tanda dan Lanjut bang. minta satu tanda dan tidak ada tanda selain tanda Yunus. Jelaskan. Selain tanda Yunus. Ya. Itu yang dikatakan oleh kitab saudara. Ya. Matius 12 nomor 39. Iya. Ini the truth, kau baca lagi Bibelmu, ku ajarin. Di situ dikatakan bahwasanya angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Apa tanda Yunus itu? 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada orang Kristen mengimani Yesus menjadi Tuhan karena mati 3 hari 3 malam, berarti Kristen adalah angkatan jahat. Ini dalil, Bung, saya enggak ngada-ngada loh. Dalil ini. Berbicara kepada angkatan Ya, jahat. Matius 12, Matius 16, Markus 8 kan gitu, Bang. Iya, angkatan jahat itu ya angkatan jahat. Angkatan jahat minta tanda. Tanda apa yang diberikan oleh Yesus? Iya, maksudnya angkatan jahat. Angkatan jahat diberi tanda. Kepada orang yang tidak percaya Tanda kepada untuk dia. angkatan jahat itu Jahat apa? itu jahat. Seperti itu. Dia berbicara kepada orang yang Ya, tidak percaya kepada berarti dia. tanda Yunus ini 3 hari 3 malam kan? Iya, tiga Angkatan jahat ini kan? Dan di perut ikan, dia berbicara kepada angkatan yang jahat. Maksudnya kepada Ya, orang. itu angkatan untuk siapa? Bagaimana bang? Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Iya, saya kepada dia sendiri untuk mati di 3 hari 3 malam seperti bagaimana Yunus itu di perut ikan. Tanda jahat. Yunus itu diberikan Yesus untuk angkatan siapa? Angkatan jahat kan? Jahat, maksudnya dia berbicara kepada orang yang jahat. Masuk enggak kalian di situ? Bagaimana bang? Iya, tahu. Yesus pada waktu ia berkata, beberapa ahli Taurat dan Farisi datang kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Ini sudah manggil guru loh. Ya. Yesus sudah dianggap guru loh. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Oke? Menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Iya, kita sudah jelas. Kan? Apakah Yesus Tanda Nabi Yunus kan? 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda adalah tanda yang diberikan Yesus kepada orang jahat. Iya. Orang jahat dan yang tidak setia. Jelas itu. Yang kepada orang-orang yang dia berbicara kepada orang yang tidak percaya sama dia itu bang. apakah Yesus Barabas ada dalam Quran? Apakah Yesus Barabas Apakah Yesus Barabas di Jangan
Jawab. Nggak ada Yesus Barabas di dalam Al-Quran, nggak ada. Yang ada Yesus Barabas itu di kamu, karena itu adalah Tuhanmu. Gitu aja repot. Tuhan kau itu Yesus Barabas. Yesus Bar itu adalah Ibnu atau bin. Bar itu bin. Ini yang anak laki-laki. Abbas. Semua umat Kristen. Perkataan Juma ini, tolong dengar. Barabas. Ada nggak Yesus Barabas dalam anak Bapak atau Yesus putra Bapak. Al-Quran? 157. Siapa Yesus Barabas ini? Siapa Yesus Barabas ini? Orang fasik, penjahat dia. Ya, penjahat dia memang. Oke, sekarang kita baca Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Saya tanya kepada saudara-saudara Kristen yang ada di sini, antara Yesus anak Maria dan Yesus putra Bapa, Yesus Barabas, yang mana yang fasik, yang mana yang benar? Penjelasanmu pakai Al-Quran saja. Yang lebih jelas. Oh, nggak bisa, karena ini berbicara mengenai Yesusmu, Tuhanmu. Kita lagi sedang bahas ini tentang penyaliban ini yang kita bahas. Pakai Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Jangan emosi, napa, santai aja. Santai, relax. Di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, yang manakah yang pengkhianat? Jangan banyak dulu Juma. Yang manakah yang pengkhianat? Yang manakah yang jujur? Yesus anak Maria atau Yesus putra Juma, saya Bapa? peringatkan. Congor, mudah kali paman. Hati kamu ya Juma. Apa Saya peringatkan peringatan kamu, di sini? Enggak. Hansip sekarang, Hansip Romawi. Enggak usah ngancam-ngancam, Bang. Enggak Iya. usah. Saya peringatkan kamu ya. Kan kita pun beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini saya bantu Anda memberitakan Injil. Yang disalibkan Jelaskan. Yesus atau Barabas. Bang, Yang disalib ini adalah pengkhianat. Yang disalib ini adalah orang fasik. Bang, Sekarang pertanyaan saya, yang mana di antara ketiga orang ini, Yesus Barabas, Yudas, Yesus, yang orang benar, dan yang mana di antara ketiga ini yang orang fasik, pengkhianat? Yang mana di antara tiga orang ini? Itulah yang disalib. yang disalib ada dua Yesus, Bang. Situ Yesus Barnabas dan Yesus Kristus. Nah, yang mana yang fasik di situ, Bang? Fasik itu baru Yesus Barnabas. Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Yesus Barnabas. Oke, baik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang permasalahannya kita mendekati TKP. Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 4 menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan, ada orang yang menggunakan kain lenan lolos dari penangkapan. Di mana tertulis Markus 14 nomor 51-52. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lolos dari penangkapan? Orang yang menggunakan kain lenan. Berarti yang ditangkap Yesus juga berarti. Tapi Yesus putra Bapa. Al-Quran. Itu aja kok repot sih, teman-teman. Abang kan tadi bicara tentang Amsal. Amsal itu bukan kitab nubuat untuk jadi salib, itu lain, Bang. Itu diceritakan tentang manusia di zaman itu, Bang. Bukan untuk nubuatan itu. Iya, tahu saya. Ya. Jadi itu abang tadi pakai. Ini bukan nubuatan, tapi ini adalah patokan. Berbicara. Ini untuk adalah manusia di zaman kitab itu, Bang. Amsal itu adalah kitab hikmah. Ya, tapi itu bukan nubuatan untuk Kitab Yesus. hikmat. Amsal itu kitab hikmat. Amsal berbicara. Ini kepada bukan manusia di zaman nubuatan, itu, Bang. tapi ini hikmat. Kaidah yang harus berjalan. Waktu itu memang Kaidah yang dipakai harus seperti berjalan itu. di dalam imannya orang Yahudi. Iya, waktu itu Amsal berbicara memang hukuman dipakai seperti itu waktu di zaman Oke, itu. baik. Oke. Tapi bukan untuk nubuat, untuk Oh, nggak bisa. Amsal itu hikmat yang berlaku sampai hari ini. Jangan batasin. Nggak bisa, Bang. Sekarang gini aja deh, supaya tidak panjang lebar. Supaya tidak panjang lebar, Bang. Gini aja. Lanjut. Gini aja. Ya, lanjut. Coba saudara
tunjukkan kepada saya ada oknum selain daripada Yesus anak Maria yang menggunakan kain lenan tertulis di kitab saudara. Silakan, saya tunggu. Ya kan, kan dibungkusnya pakai kain kafan itu. JM yang memakai kain lenan itu adalah seorang laki-laki yang hidup Ya, silakan. Yesus, di mana ada 2 orang kakaknya itu sudah mengikuti dan percaya Yesus. Jadi di mana kejadian Yesus itu, dia mengikuti kakaknya dari jauh melihat Yesus yang tersalib. Jadi disitulah laki-laki yang berkain lenan ini muncul. Jadi begitu dia. Jumaini ngarang-ngarang Siapa? aja ini. Saya tahu Siapa namanya. kain- Saya rahasiakan namanya. Yang menggunakan kain lenan itu siapa, Bang? Saya tahu namanya. Abang, Saya yang menggunakan rahasiakan kain namanya. lenan ini siapa? Saya tahu namanya. Oh, itu. bagus Saya lah kalau rahasiakan gitu. namanya. Bawalah itu ke kubur, Bang. Ya. Iya, Nanti tahu pada jangan saat ngarang- Yesus datang untuk kedua Al-Quranmu kalinya, dulu lah, tanya kau Yesus bahas begitu. balas. Jangan ngarang. Saya tidak ngarang. Al-Quran Kristen Ini kau. dalilnya ada loh. Iya, Mana kalau ada kau saya punya ngarang dalil, loh. Yohanes Kristen 13 mau nomor menjawab 4. jawabanmu. Yohanes 13 nomor 4. kau mute-mute. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan. Lalu Yesus mengikatkan pada pinggangnya. Sekarang menurut akal sehat, yang menggunakan kain lenan, mengikatkan kain lenan itu di pinggangnya siapa? Iya. Itu kan banyak waktu yang dia- Siapa? memakai kain lenan pada saat itu. Siapa, Bukan Bang? satu Apa? manusia di Dia dunia dibungkus ini. pakai lenan. Kalau banyak, Jangan tolong kau mengarahkan kasih satu saya foto. dalilnya. Maksudnya waktu dia Kalau banyak atau ada sosok lain selain Yesus, tolong kasih dalilnya. maksudnya setelah Yesus wafat Dalil. dia dibungkus yang kain lenan. Kan seperti itu orang kalau Yang meninggal. jelas. Bukan Jelasnya, setelah ada wafat, Bung. laki-laki Sebelum yang berkain penangkapan, Bung. Yang abang baca Bung, ini tentang sebelum yang penangkapan. Bang, yang abang baca ini Bukan setelah wafat, tapi sebelum penangkapan. Ya Allah ya Karim, summum bukmun umyum fahum la Ini yarji'un. Yesusnya. Kalian kenapa disebut buta? Kenapa? Al-Quran menyebut kalian buta itu kenapa? Karena ada tertulis di kitab kalian, kalian tidak bisa menelaah tertulis itu. Itulah makanya Al-Quran mengatakan orang kafir itu buta, padahal kalian punya mata. Kubacakan lagi ya. Simak kata demi Kubacakan ya. kata di Markus itu. Kubacakan untuk membuktikan Al-Quran ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Ini tertulis tapi kalian tidak baca. Kalian buta menurut Al-Quran. Iya. Saya tanya, yang menggunakan kain lenan sebelum penangkapan siapa? bagaimana bang? Yesus. Yang menggunakan kain lenan sebelum penangkapan siapa? Ya zaman itu rata-rata orang pakai kain lenan itu di zaman dulu itu bang. Yesus Kristus. Ya. Ada Iya, Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk ke TKP. Pada proses penangkapan kemudian meloloskan diri dari penangkapan, orang itu menggunakan kain lenan. Siapakah gerangan yang menggunakan kain lenan ini? Di zaman itu kan rata-rata orang memakai kain dijawab lenan. tadi. Siapa? Ketika Yesus ditangkap. Oh enggak, mana dalilnya? Saya minta Ketika dalil. Yesus ditangkap, Mana dalil? Emang ayat orang 51 pakai- orang di zaman itu dalilnya seperti itu. ada seorang muda Heeh. yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Oke. Mengikuti Yesus Oke. cuma bukan semudah Oke. itu mengikutinya. Oke, mengikuti Yesus. Dia- Mengikuti Yesus. Iya, itu Yesus. Kau tak Oke. ngerti bahasa Indonesia tahu. Yesus yang mana? Ya ginilah sifatmu Yesus terus yang tiap hari mana? sama orang Kristen ya. Yesus yang Yesus yang mana? Yesus yang di perikop Oke. ini Yesus ditangkap. Oke, Kau tak ngerti mari bahasa kita Indonesia, lihat. simak kata Mari demi dengar, kata dengar. itu. Sabar, Ya sabar, ginilah sabar, otakmu, sabar, kau- Bung. Kau bilang mengikuti Yesus. Kemudian saya teruskan ya, mengikuti dia. Mereka Ya, hendak terus? menangkapnya. Ayat 52. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan Oke, pakaian terbuka. Ya udah. oke. Laki-laki Oke, ini saya mendekati tanggapi, Bung. Yesus. Tunggu dulu.
Ya, Algojo mau laki-laki menangkap ini mendekati laki-laki Yesus. ini. Karena dia mendekati Yesus. Kemudian Algojo itu menangkap bagian bajunya terlepas, dia lari terbirit-birit. Nah itu Bu, arti kata di sini, bukan laki-laki Oke. ini si Yesus Baik. menjual. Ngerti tahu bahasa Indonesia Oke, tahu. baik. Udah lanjut. Oke. Iya, saya paham. Sekarang Anda duduk tenang. Kita masuk ke proses penangkapan ya. Tadi kan pada saat proses kabur tuh sudah ditangkap. Sekarang sebelum ada penangkapan. Anda tahu datanya di mana? Saya ajarin. Buka Yohanes 18, baca satu perikop. Titik tumpu dari kesimpulan, dari simpul Apapun Yohanes kau 18 bilang, saat Tuhan, proses Di penangkapan. Markus Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang, sabar. Kita belajar sama-sama. Bang, sabar. iya di 5 Saudara JM boleh saya tanya satu kalimat boleh? Ya lanjut. Oke, Bang, saya mau tanya, Bang. Oke, saya mau tanya, Bang. Apakah Yudas mengenal Yesus anak Maria? Yudas tahu bahwa itu memang Yudas tahu itu jelas. Oke. Enggak, pertanyaan saya, apakah Yudas mengenal Yesus gurunya? Iya, karena dia muridnya, Yudas itu kan murid. Oke, baik. Ketika penangkapan terjadi, Yudas kemudian menyampaikan ke tentara Romawi. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa tentara Romawi tidak mengenal Yesus. Kata Yudas, yang kucium itulah Yesus. Tangkap, kata Yudas, kan gitu ya? Ya. Yang Yesus itulah yang kucium. Yang kucium itulah Yesus. Silakan Anda tangkap. Kata Yudas kan gitu. Nah sekarang ketika Yudas bersama dengan tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus, tiba-tiba kemudian Yesus bertanya kepada mereka, kepada Yudas. Ini Yesus nih. Tapi Yesusnya ini sudah bukan Yesus yang anak Maria. Bertanya kepada Yudas, siapa yang kamu cari? Yudas ditanya kayak begitu. Kalau yang bertanya kepada dia ini adalah Yesus anak Maria, maka Yudas akan menjawab, kamu yang aku cari, engkau wahai guru. Tapi Yudas menjawab apa? Yesus dari Nazaret. Iya, dia berbicara kepada Katanya kenal kepada Yesus anak Maria. Dia berbicara bukan Katanya hanya kepada kenal. Yesus, tapi dia berbicara kepada mereka itu semua yang datang, yang tentara Romawi itu yang datang. Oke. Tapi kenapa kemudian mereka mundur? Termasuk Yudas. Kenapa mundur dan kenapa mereka terjatuh? Ada apa? Ada kejadian apa di situ? Contoh nih bang. Anda bertanya ke saya. Anda kan kenal saya nih. Anda datang membawa rombongan. Anda tanya ke saya. Saya tanya ke Anda setelah Anda tiba di tempat saya. Bang JM cari siapa bang? Abang kenal saya. Tapi abang mengatakan, saya cari Yesus dari Nazaret. Apakah itu wajar bang? Wajar tidak abang lakukan itu kepada saya? Sementara abang sudah tahu saya nih bang Suma. Itu hanya kalimat hiasan. Begitu. Oke, kita loloskan di situ. Oke, itu hanya kalimat biasa. Oke, tapi setelah Anda mendengarkan bahwa akulah Bang Suma yang kamu cari, bersamaan kalian dengan rombongan mundur dan berjatuhan, ada apa? Masa gara-gara aku berkata, akulah Bang Suma yang kau cari, kok kalian jadi bertaburan jatuh gitu? Ada apa? Karena mau ditangkap kan Yesus, mereka sudah datang dengan pelantung. Iya, kenapa kalian yang berjatuhan? Kenapa kalian yang berjatuhan? Harusnya kan saya. Mereka kan takut banyak. Itu tentara Romawi banyak membawa pelantung, pedang dan tombak. Itu kan takut. Sebagai manusia kami takut seperti itu bang, menangkap orang. Yang takut sebenarnya, yang harus takut saya yang mau ditangkap atau kalian yang banyak yang lengkap dengan senjata. Murid-murid itu takut bang. Saudaraku, yang berjatuhan ini bukan murid, yang berjatuhan ini tentara Romawi dan Yudas. Allahu Akbar. Baca satu perikop supaya paham. Perikop di sini kan, di situ ada tentara yang mau nangkap, tapi ada Simon bela Yesus kan, dia potong telinga kan, itu
kepada. Oh enggak, itu setelah kejadian mereka berjatuhan. Di situ diterangkan, siapa yang kamu cari? Ini sudah Yesus KW nih yang bertanya nih. Yesus KW nih, siapa yang kamu cari? Kata mereka kepada Yesus KW, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus KW di sini, maaf dulu, saya katakan Yesus KW kan. Nggak ada. Yesus Barabas atau Yudas yang berkata. Dengar. Izinkan saya nanti Anda tanggapi. KW ada, namanya Allah. Sabar. Nggak ada Yesus Siapakah? KW. Sabar bang, sabar, jangan emosi napa. Kita kan diskusi santai aja ini. Bantah saya nanti kan. Ini kan versi saya nih. Saya kan belajar Injil juga, belajar Bible juga. Nanti tinggal ditanggapin aja. Kalau saya salah diluruskan, kalau sudah benar didukung, kan gitu. Siapakah yang kamu cari? Ini Yesus Barabas nih yang bertanya. Siapakah yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus Barabas? Akulah dia. Yudas yang berkhianat kepada Yesus berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus Barabas berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah Yudas dan tentara-tentara Romawi dan mereka jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, siapa yang kamu cari? Kata mereka lagi, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Coba. Ya, Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Ini yang berbicara siapa sebenarnya? Cara Tuhan Yesus. Nggak bobot. Tuhan Yesus apaan? Nggak ada kualitas. Yes, itu bukan Yesus anak Maria tuh yang bercakap-cakap dengan Yudas, bukan. Yesus kan dia benar. Mana ayatnya? Itu adalah Mana Yesus ayatnya? yang sudah beda. Ya mana Itu dia ayatnya? berjatuhan. Kenapa Mana dia jatuh? ayatnya? Saya tanya, Mana kenapa ayatnya? dia Yohanes jatuh 18. ketika Yesus mengatakan? Ayatnya. Kalau bilang Yesus KW, mana? Yohanes Ngomong 18. pakai dalil. Yohanes Itu kan pengaruh. Yohanes. Itu kan Oke, dia power bang, ada ya kan bang, bang Tuma? Iya. Pengaruh dia ada power, mereka takut melihat dia. Ya, kan? kenapa dia jatuh? Kenapa mereka takut? Dia datang dengan gagahnya, dengan persenjataan lengkap, ingin mencari Yesus, ya kan? Karena Yesus Itu berkuasa, ditanya, mereka takut bang. siapa yang kau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia yang kamu cari. Orang Terus itu dia bilang mereka KW. pada mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Ya, Yesus Ada kan apa? Bang, dia Gitu ada ya? kuasa. Ada apa mereka berjatuhan? Kuasa dan Ada juga apa? mereka takut, Bang. Karena di situ sedang terjadi mukjizat. Allah menyerupakan orang tersebut sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Makanya yang terjadi kemudian proses selanjutnya adalah orang yang mengaku. Sabar. Saya lanjutkan sedikit 1 menit. Makanya setelah orang yang mengaku sebagai Yesus ini ditangkap, dengarkan Bung ya. Ketika orang yang mengaku Yesus ini ditangkap, digiringlah dia. Digiring. Kan murid-muridnya sudah disuruh pergi kan? Markus 14 nomor 50, semua tidak ada tersisa. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Saya ulang lagi, ini dalil. Markus 14:50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Yohanes 18, Yesus memberikan syarat. Yesus yang menggantikan Isa memberikan syarat. Apabila kamu menangkap aku, satu syaratnya, apa itu? Bebaskan mereka ini. Semuanya ini bebaskan, biarkan pergi. Diiyakan, maka ditangkaplah Yesus yang menggantikan Nabi Isa. Berjalan. Sabar bang, sabar. Berjalan. Setelah Yesus yang menggantikan Nabi Isa berjalan, tiba-tiba ada Isa menggunakan kain lenan di belakang daripada Yesus yang menggantikannya, lari meloloskan diri. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan di belakang daripada Yesus yang adalah putra Bapa? Jawab. Ganti ngomong, gantian ngomong. Ya, semua kebanyakan ngomong tuh, nggak ada bobotnya, nggak ada isinya. Ngomong aja Ngomongnya kata. kerasukan jin sih. Gak usah ini curhat.
Bantah aja bantah. Nggak benar Mau di- itu semua ngomongnya tuh. Iya, yang bener Itu kan gimana? otaknya dia. Udah turun. Cuman ketawa sakit hati itu aja, ketawa sakit hati itu gitu. Jadi nggak ada jawaban. Turunkan saja, turunkan saja. Jadi nggak ada jawaban. Jadi nggak ada jawaban. Jadi kita hanya nonton aja gitu. Ini bang, Kita mau jawaban, Bung. mereka kan lari, Silakan, para murid silakan. lari, mereka kan takut. Makanya peristiwa penyalipan itu banyak orang takut, Ya. murid lari. Seperti itu, hanya seperti itu saja. Abang saja melihat seperti itu, banyak tentara-tentara Romawi itu pakai pedang, pakai apalagi kan murid-muridnya Oke, hanya itu aja. mereka Hanya itu akan aja. ditangkap, Bang, karena pengikut. Mereka juga lari. Iya, pengikut kan pada lari tuh. Kenapa Ya. masih ada pengikut satu muncul di belakang menggunakan kain lenan? Kan sudah pada lari tadi. Mana pakai kain lenan bang lagi? Tidak ada situ tertulis. Markus Itu hanya- 14, itu hanya 51, kain 52. Jubahnya itu mereka lempar undi. Para tentara-tentara Romawi melempar undi. Siapa yang dapat bukan. jubahnya seperti itu. Bang, bisa baca Markus 14, Bang? Biar tidak ada fitnah di antara kita. 14. Bisa baca. Markus 14 ayat berapa bang? Lalu ingat nomor 50. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan Markus 14 melarikan ayat diri. Markus 14 ayat berapa? 50 sampai 52. Markus Ada 14 50 sampai 52. Ada Markus 14. Markus tapi 14, Bang. Iya. Oh, kok bisa? Berarti beda-beda kita. 50. Tunggu. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Lalu semua Ya. murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Ada seorang muda yang pada waktu Nah, itu melarikan diri. dan untuk menutup badannya. Ah. Mereka hendak menangkapnya. Ia melepaskan kainnya dari telanjang. Iya, waktu itu kan banyak orang pakai kain lenan, bukan Siapa hanya yang menggunakan dia kain yang pakai kain Mu- lenan. Di zaman itu kan pakai kain lenan bukan hanya satu Ya, orang. itu pengakuan. Ada dalil? Memang seperti itu. Kita kan Ada tahu dalil, Bang? rata-rata orang di zaman itu pakai kain lenan banyak, bukan cuma satu orang, banyak bang. Kain lenan itu kain yang mahal, hanya digunakan mahal. oleh Tapi kan rabi, bukan berarti- digunakan bukan berarti- orang-orang tertentu dan Iya. dan itu digunakan pada saat upacara-upacara tertentu. Sedangkan di Markus 14:50 di situ dikatakan peugo. Peugo itu cakupan maknanya adalah semua gerombolan sekelompok orang yang ada pada saat itu lari tunggang langgang meninggalkan tempat. Peugo dalam bahasa Yunani. Waduh. Kalau semua murid melarikan diri, sabar bang. Kalau semua murid melarikan diri karena ketakutan, lalu kenapa masih ada satu orang yang muncul di belakang Mungkin ada satu menggunakan yang kain lenan? datang memberanikan diri. Semua loh, dikatakan semua melarikan diri. Dikatakan dalam bahasa Yunaninya di sana pas. Pas itu segalanya, semuanya, keseluruhannya. Bahasa Yunaninya pas, keseluruhan, semua, segala murid lari meninggalkan Yesus. Nggak ada lagi murid, bang. Satu, Terus kan, yang kedua, Kan satu datang. yang mau ditangkap ini Yesus anak Maria, kan sudah ditangkap. Mau dia 1000 orang menggunakan kain lenan, 1.000.000 orang menggunakan kain lenan, harusnya dicuekin aja karena target sudah tertangkap. Tapi kenapa masih dikejar, bang? Itu kan murid juga takut. Karena mereka ragu apakah yang ditangkap ini Yesus anak Maria beneran atau jangan-jangan bukan. Bang, seperti itu. Makanya masih ingin melakukan penangkapan. Maksudnya bukan hanya Nah, sekarang mari. waktu itu Ya, kan silakan. mereka juga akan ditangkap. Mereka takut, mereka lari. Tapi ada mungkin yang satu tertulis di sini ada yang memberanikan diri, bang. Tapi dia juga lari kan karena takut. Seperti itu. Sekarang kita deteksi yang melarikan diri ini menggunakan kain lenan. Ya. Jauh dekat sebelum penangkapan, pada saat jamuan kudus, Yesus melepaskan jubah dan menggantikannya dengan kain lenan. Kan begitu? Nah, sekarang pada saat sudah perjamuan kudus kan penangkapan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Maksudnya yang pakai kain lenan bukan cuma satu orang karena di zaman itu banyak, bang. Bukan hanya Yesus kan, banyak. Oke, sekarang begini.
kita masuk dalam kronologis karena Yesus ini kan nanti dihakimi, Bang. Kalau berbicara mengenai penghakiman berarti ada tentara, ada hakim, ya ada mahkamah peradilan dan seterusnya. Ketika saksi mengatakan bahwa pelaku pencurian atau pelaku kemaksiatan atau pelaku kejahatan atau pelaku penyesatan itu menggunakan kain lenan pada saat itu, maka muncul pertanyaan dari hakim, siapa yang menggunakan kain lenan malam itu? Siapa yang ditunjuk kira-kira? Itu kalau di persidangan beda karena ceritanya dengan di umum, tempat umum beda. Ya Allah ya Karim, Yesus itu di sidang, Bang. Ya, nah. Ada fakta. Ini dalil. Ada. Sekarang Tapi kan berbicara Alkitab tidak seperti itu. Oke, sekarang kita lihat. Lanjut, Bang. Oke. Di dalam Matius, Bung, kita lihat tanda-tanda orang yang mati di atas salib ini ya. Yang pertama dia memanggil Tuhan dengan sebutan Eli. Yesus seumur-umur dia tidak pernah memanggil Tuhan dengan sebutan Eli. Fakta yang disalib ini spontan teriak memanggil Eli, bukan Yesus. Itu satu. Yang kedua Bang, yang kedua, di dalam pengajaran Matius, khususnya di Matius 26 nomor 29, Yesus di situ berjanji, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan di surga. Itu janji Yesus. Kita lihat apa yang tertulis di dalam Matius 19 nomor 30. Oknum yang ada di atas tiang salib minum anggur asam sebelum dia meninggal. Berarti yang berjanji tidak minum anggur kecuali nanti di surga bukanlah yang mati di atas tiang salib, karena dia minum anggur asam. Dua. Itu kan bukan anggur, Bang. Yang ketiga, anggur asam, Bang. Anggur asam itu anggur racun. Yang ketiga, di dalam Lukas 22 nomor 16, Yesus berjanji tidak akan makan roti Paskah, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Aku tidak akan makan roti Paskah lagi. Ini janjinya di dalam Lukas 22 nomor 16. Mari kita teropong. Lukas 24 nomor 30, waktu Yesus bangkit, Yesus makan roti. Itu jelas berbeda. Berbeda dengan yang berjanji, aku tidak akan makan roti lagi kecuali nanti di surga. Tapi ternyata Yesus yang bangkit dari pingsan masih makan roti. 3 poin. 3 poin, Bang. Nah, kemudian Al-Quran menarasikan bahwa mereka ada perselisihan tentang itu. Kita lihat apakah betul ada perselisihan tentang Yesus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita libatkan Paulus. Oke, di situ dikatakan bahwa sangat jelas, tetapi mereka hanya berselisih paham. Berselisih paham artinya mereka ribut tidak jelas, tidak menentu soal-soal oknum yang bernama Yesus. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi Paulus katakan pasti Yesus masih hidup. Berselisih paham. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Al-Quran menarasikan bahwa mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Dan itu terjadi hari ini. Kita saksikan Matius, Kisah Para Rasul, Lukas, Yohanes 19 dan seterusnya, itu menarasikan dengan sangat jelas. Jadi kalau Anda menggunakan logika sehat, bukan doktrin agama, karena agama ini tidak menyelamatkan kita ketika agama itu salah. Yang menyelamatkan kita ini adalah wahyu. Yang menyelamatkan kita ini adalah wahyu yang bersandar kepada akal, ada kesesuaian. Nah, sekarang yang saya sajikan adalah data sesuai dengan akal. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kajian-kajian yang lanjut kemudian, Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang yang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Permasalahannya sekarang adalah tentang Yesus. Yesus ini dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, Tuhan begitu kasih kepada alam semesta, dia mengaruniakan kemudian Yesus supaya siapa yang percaya diselamatkan.
Nah sekarang permasalahannya, Yesus ini orang benar berarti, karena dia orang yang dikasihi, dia orang yang disayangi, dia adalah hamba Allah, bahkan disebut sebagai anak Allah. Berarti dia adalah hamba yang disayangi, dicintai, dan dijaga oleh Allah. Lalu orang benar diselamatkan oleh Allah dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 11:8. Ini bukan nubuat, tetapi ini kaidah, ini aturan mainnya Tuhan. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus jujur, Yesus benar, Yudas pengkhianat, Yudas fasik. Apakah mungkin dalil ini kita mau balik? Orang yang fasik diselamatkan dari kesukaran, lalu orang yang benar menggantikannya. Apa bisa dalil ini diganti? Kalau bisa, mari kita konsili. Amsal 21:18, orang fasik diselamatkan dan orang jujur sebagai tebusan bagi orang yang fasik, dan orang yang jujur digunakan sebagai ganti orang yang pengkhianat. Apa bisa kita ganti ini? Bisa nggak? Tidak bisa. Maka kaidah ini harus berlaku. Yesus orang baik-baik, Yesus orang yang kudus, Yesus orang yang suci, Yesus orang yang soleh, Yesus orang beriman, dia anak Theos, dia anak Allah, dia kekasih Allah. Maka mustahil kemudian Tuhan membiarkan orang yang benar, orang pilihannya, hambanya yang suci, kepadanya dia berkenan, mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Terakhir dari saya, Bung, terakhir, tolong ditanggapi nanti. Terakhir, kita ini orang beragama, Kristen orang beragama, Yahudi orang beragama. Beragamanya kita menjadikan firman, kitab yang kita anggap suci sebagai pedoman. Orang Kristen kitabnya adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Orang Islam kitabnya adalah Al-Quranul Karim. Orang Yahudi kitabnya adalah perjanjian barunya dengan Bani Tuhannya mereka, dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada uraian yang disebut sebagai firman, Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau yang disalib ini adalah orang yang tidak bersalah, itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban terhadap Yesus anak Maria yang tidak bersalah ini adalah kehancuran bagi mimbar gereja. Kenapa? Karena penyaliban itu ternyata adalah hal yang dilaknat. Penyaliban itu adalah hal yang dibenci. Penyaliban itu adalah hal yang mengakibatkan dosa, bukan penebus dosa. Itu satu. Yang kedua, di dalam Keluaran 23:7, perintah Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan membenarkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang fasik, orang-orang pendusta, orang-orang pendosa, dan menjadikan mereka benar dan menyalahkan orang yang jujur. Keluaran 23:7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tidak bersalah, Yesus orang benar. Menurut Tuhan, boleh tidak dia dibunuh? Tidak boleh. Kenapa dibunuh? Karena orang-orang gereja pertama kali bercocokologi, berasumsi, mencocok-cocokkan, mengatakan di kitab ini ada nubuatan untuk mati. Padahal Tuhan mengatakan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Ketika Yesus yang tidak bersalah, Yesus orang benar ini dibunuh, maka Tuhan murka. Tuhan murka semurka-murkanya. Al-Quran mengatakan, "Waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Sudah tahu Yesus orang benar. Sudah tahu Tuhan marah kalau ada orang yang membunuh orang yang benar. Sudah tahu Yesus orang suci, tapi mengajarkan kemudian Yesus mati di atas tiang salib. Zalim. Tuhan tidak akan memberi petunjuk. Makanya ketika mereka ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Kenapa begitu? Karena mereka tidak diberi petunjuk. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Demikian. 1 kali 1 kali 1 1. Kalau 1 kali 1, 1 kali 1 kali 1 1. Bego. Kalau 1 kali
Kalau 1 kali 1 berarti bukan berarti bukan trinitas, bukan tritunggal. Kalau 1 kali 1 itu bang. lo bego, itu matematika. Masa lo nggak tahu matematika? Berarti rivalitas. Kalau tuh. 1 Ini PPJ nih, PPJ tuh. Turunnya ya. Iya. Kalau 1 kali 1 kali 1 berarti pada saat Yesus tinggal 1, Bapak nggak ada, Roh Kudus nggak ada, karena tinggal 1. Bukan Begitu. seperti itu. Nah, lalu kalau bukan seperti itu berarti yang benar 1 tambah 1, bukan 1 kali 1. Oke, silakan dibantah. Itu hanya logika orang bocor. Silakan Anda bantah dalil saya. Anda bersuara sekali dengan saja saya pasti tahu kau PPJ itu. Iya, silakan. Nanti kalau saya pakai 1 kurang 1 bahaya lagi. Kenapa saya katakan 1 kurang 1? Yesus pernah mati, menghilang. Bahaya itu. Ya, lanjut. Maksudnya Tritunggal seperti Abang Suma kan di sana. Tapi Abang Suma sampai di sini. Itu kan bukan berarti 2 orang, tapi 1 orang, seperti itu. Itu yang dikatakan. Beda dengan saya, Bang. Tapi itu kan Bang Suma, suara Bang Suma seperti yang. Iya, suara saya bukan saya. Suara saya bukan saya. Suara saya itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya, ibarat ludah. Tapi itu kan Bang Suma. Bukan. Sumber suara Bang Suma. Sumber suara Bang Suma. Tapi suara yang Anda dengar itu bukan Bang Suma. Itu kan 1. Itu keluar dari Bang. Enggak bisa, Bang, enggak bisa. Jadi kalau saya menghujat, Suaranya keluar dari Bang Suma. Seperti itu. Nggak bisa. Tapi 1 itu dari Bang Suma. iya, betul. Segala sesuatu yang berasal dari Bang Suma itu bukan Bang Suma, Bang. Pahami itu dulu. Siapa itu? Segala sesuatu yang keluar dari Bang Suma bukan Bang Suma. Siapa? Bang siapa? Bang siapa? Ludah keluar dari saya, itu ludah saya. Suara yang keluar dari saya, itu suara saya. Kentut yang keluar, itu kentut saya. Kalau Anda kentut, yang keluar dari Anda itu apakah Anda? Tapi itu dari saya, seperti itu. Iya, memang dari Anda, memang betul. Tapi itu bukan Anda, kan udah aku bilang, Bang. Tapi di dalam tubuh saya itu. Kan sudah aku bilang, Bang. Kan udah aku bilang. Itu dari tubuh saya. Kenapa tidak bisa? Berarti Anda adalah kentut, gitu. Anda dan kentut Anda adalah satu, gitu. Iya, tidak bisa dipisahkan. Lucu itu. Enggak, Bang, enggak. Berarti Anda dengan Anda adalah satu. Iya. Membuang Anda itu sama membuang Anda. Jangan, Bang. Jangan logika kayak gitu, Bang. Jelek. Jadi apa yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Kalau Anda menarasikan Trinitas Tritunggal itu identik dengan manusia, bahaya itu, bahaya. Firmannya keluar dari Sang Bapa itu 1. Oke, ketika firman keluar, ketika firman keluar dari Bapa, apakah yang keluar ini sumber? Iya, firmannya. Firmannya berarti suaranya yang keluar, bukan sumber suara yang keluar. Ketika Anda berbicara, bukan Anda yang keluar, tapi suara Anda yang keluar. Ketika suara Anda, apakah itu saya rendam Anda? Tidak. Coba belajar. Itu suara saya, kan? Suara Anda tidak bisa dipisahkan dengan Anda, itu bohong, Bang. Itu penipuan. Hanya orang-orang gepeng yang bisa percaya itu. Suara Anda itu begitu keluar dari mulut Anda, itu bukan Anda lagi. Ketika suara Anda keluar dari mulut Anda, suara Anda itu menjadi pribadi baru. Coba. Tapi itu keluar dari saya. Memang betul, kan sudah aku bilang, yang keluar dari diri Anda itu bukan Anda. Sperma yang keluar dari nonot Anda, apakah Anda? Itu dari saya. Ya, kan udah aku bilang, yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tapi berasal dari Anda. Sperma yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tapi berasal dari Anda. Iya, tapi tidak bisa dipisahkan, satu. Oh, tidak bisa. Siapa bilang anak Anda dengan Anda akan dipisahkan? Ini bicara Anda adalah Anda, anak Anda adalah anak Anda, tetapi anak Anda itu berasal dari Anda. Tapi ini bukan berbicara keragingan, ini bicara tentang Tadi Anda mengambil analogi manusia, Bang. Makanya Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Anda menganalogikan dengan apapun pasti ketabok.
Percaya sama saya? Seperti ini, maksudnya Tritunggal seperti ini. Seperti Bang Suma, suara Bang Suma sampai kepada Tidak saya. bisa. Walaupun saya tidak lihat Bang Berarti Suma, tapi suara Bang Suma saya sempat dengar, saya bisa dengar seperti itu. Tapi Oke. tidak ada Bang Suma. Oke, mari kita lihat ngawurnya analogi Anda. Oke, mari kita lihat, mari kita lihat ngawurnya. Silakan. Seperti contoh Bang Suma kan bos. Mana contoh? Contoh Bang Suma kan bos. Saya anak buah. Bang Suma hanya lihat suara saya, hanya suara memerintahkan saya bisa kerjakan di sini. Karena Bang Suma bos seperti itu. Oke. Tapi kan itu tidak Mari kita saya tidak lihat. Bang Suma, tapi hanya suaranya saya kenal. Saya kerjakan seperti itu. Ya, mari kita lihat, dengarkan saya ngawurnya konsep akal-akalan Anda. Saya punya suara, ketika sang sumber mengatakan O, yang terdengar keluar dari sumber O. Ketika sumber suara mengatakan A, maka yang keluar adalah A. Ketika suara keluar ini Z, maka yang terdengar adalah Z. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu firman Tuhan atau perkataan pribadi Yesus? Firman Tuhan, kalau dia dari Yesus firman Tuhan. Berarti Tuhan yang menjadi sumber, berarti Bapa yang di langit itu mengaku tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Itu sudah dikerjakan melalui Tuhan Yesus seperti itu. Allahu Akbar. Jadi kalau Anda mengatakan suara itu adalah sesuai dengan sumber, maka analogi Anda itu ngawur sengaur-ngawurnya. Hanya orang bocor halus yang bisa percaya. Memang sulit. A dikatakan oleh sumber, maka A dikatakan oleh suara. B dikatakan oleh sumber, maka B yang terdengar oleh suara. Sedangkan dengan kondisi seperti ini, A, B, C, A, D, A, B, D. Sedangkan kondisi kayak begitu, suara tadi bukan saya, tetapi adalah sesuatu yang kuciptakan dari karya sumber mulut saya yang mengeluarkan itu. Itu pun saya tidak bisa mengatakan aku dan suara aku adalah satu, karena dia sudah menjadi pribadi lain. Bagaimana dengan Yesus? Iya begitu, kalau Tuhan lain. Nah, yang tadi menganalogikan manusia kan saya sudah bilang. Saya kan sudah bilang. Inilah analogi ngawurnya orang Kristen ketika menyamakan Tuhan dengan manusia. Analogi apapun yang Anda bawa di hadapan saya akan nyunsep kubuat. Yesus berkata, aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Yesus berkata demikian sesuai dengan perkataan sumber? Kalau sesuai dengan perkataan sumber, berarti sumber yang ada di langit pun berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekarang kalau yang sang sumber berkata seperti itu, lalu yang maha berkehendak siapa? Allah Bapa di surga, karena bukan berarti kosong. Allah Bapa tadi kan sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, dia ada di dalam Yesus sendiri, dia ada juga kuasa Allah Bapa di dalam diri Yesus itu. Tidak ada kuasa-kuasaan lagi, karena Yesus adalah cerminan suara sesuai dengan sumber. Sumbernya mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang menjadi Tuhan ini sopore. Abang tidak paham apa yang sudah saya contohkan tadi kan, seperti tadi. Anda yang tidak nangkap penjelasan saya, dengarkan. Kalau sang sumber mengatakan A, maka yang muncul kedengarannya di sana A. Tidak mungkin saya teriak begini, monyet, yang masuk di kuping Anda ayam. Tidak mungkin. Betul? 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 Iya, tapi kan itu keluar. Betul, Bang. Iya. Ini cerminan analogi yang Anda buat tadi. Ini cerminan analogi yang Anda buat. Tidak mungkin kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sementara sang sumber tidak berbunyi kayak begitu. Sang sumber tidak dengan Yesus sendiri membuktikan antara Bapa dan Yesus adalah dua hakikat yang berbeda. Satu hakikat ciptaan, satu hakikat pencipta. Pahami itu. Bang Juma, boleh jina cerita sedikit deh. Iya. Ngapain? Salam. Salam anak Banua. Iya. Itu kenapa Tuhan
melakukan menyampaikan bahwa aku tidak dapat berkata-kata. Sebenarnya Daeng bukan tidak paham, cuman ingin meluruskan pengertian-pengertian orang Kristen. Tapi saya memberikan narasi sedikit saja. Anda Kristen dari sekte mana, Bang? Saya Kristen Protestan. Dari sekte apa? Protestan. Protestan. Ya, lanjut. Maksudnya lanjut, Bang, lanjut. Kenapa? Ini saya aja. Cuman kalau Daeng cerita tentang bahasa Yunani, Ibrani segala macam, saya nggak paham, Daeng. Cuman saya tertarik dengan bahasa Daeng tadi ya. Karena saya juga orang awam, saya punya pengertian sedikit. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Bahwa kebiasaan Yahudi ketika ada yang mengaku-ngaku Tuhan itu menjadi polemik, dalam arti akan diperhadapkan kepada persidangan dengan menghujat Tuhan. Kenapa demikian? Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dengan diriku sendiri. Kalau dia yang bilang langsung, maka dianggap menghujat dan kemudian akan dilakukan aksi. Sementara Tuhan belum pada titik misi yang dia harapkan. Maka Tuhan Yesus sering membuat perumpamaan. Daeng tahu itu. Jadi misi itu belum selesai, makanya disampaikan seperti itu. Dan kemudian di situ untuk menyatakan kekuasaan Bapa itu sendiri. Saya pikir begitu. Kalau dari saya yang awam, Daeng ya, sorry Daeng. Tapi Daeng. Iya. Jadi kelihatannya Anda yang cocok dilantik jadi Tuhan, saudaraku. Karena Anda lebih hebat daripada Yesus. Anda lagi-lagi memfitnah Yesus bahwa Yesus itu berpura-pura bukan Tuhan. Ini ilmu dari mana ini? Ini kebanyakan makan coto tanpa garam kayaknya. Saya tidak bilang bahwa Yesus itu berpura-pura bukan Tuhan. Lah, kalau dia tidak berpura-pura jadi Tuhan, kenapa Anda mengatakan karena belum saatnya dia mengaku sebagai Tuhan? Apaan ini? Yang namanya Tuhan ya Tuhan. Atau Anda ingin mengatakan Yesus tidak mengaku Tuhan karena Yesus takut dibunuh gitu? Yesus tidak mengaku Tuhan karena Yesus takut ditangkap gitu? Yesus tidak mengaku Tuhan karena Yesus kemudian takut murid-muridnya semuanya dibunuh gitu? Ini konsep yang Anda buat-buat sendiri. Makanya saya katakan Anda lebih cocok, saudara saya lebih cocok diganti menjadi Tuhannya orang Kristen. Karena Anda lebih hebat daripada Yesus. Yesus tidak punya kompetensi untuk mengatakan itu sampai kapanpun. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku dengarkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud dari Nazaret ini adalah manusia yang ditentukan oleh Allah. Ini manusia yang ditentukan oleh Allah untuk Allah nyatakan mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi jangan Anda rombak apa yang ada di dalam Bible. Di situ dikatakan Allah menentukan Yesus sebagai alat perantara untuk Allah melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui Yesus. Datang Anda mengaku, oh tidak, itu salah. Yang melakukan mujizat dan tanda-tanda itu adalah Yesus itu sendiri. Cuman dia mengaku di situ supaya tidak ditangkap. Kayak gitu. Tuhan melakukan mujizat. Ya, saya tidak berbicara tentang mujizat di sini tadi, Daeng. Cuman, ya kan saya bilang saya orang awam. Ingin menjelaskan juga apa yang saya tahu. Saya pikir begini, ini kebiasaan orang Yahudi itu kan kita ngerti. Awam kok diminta penjelasan, Bang? Kontradiksi itu, Bang. Awam nggak bisa memberikan penjelasan gitu. Awam itu kan manusia biasa, paham juga awam apa. Saya bukan manusia super, manusia awam itu manusia standar. Standar saya menyampaikan demikian. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu di situ, jika ada orang mengaku-ngaku Tuhan, itu akan melonjak.
dan akan dianggap menghujat Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Dia punya misi untuk menyatakan bahwa kekuasaan yang dia miliki itu ada juga bersama dia. Bukankah Bang Juma tahu bahwa Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa adalah satu, sehingga itu bahasa tertentu. Ini yang saya paham, deh. Ya, sudah Pak. Oke. Jadi ketika saudara saya ini mengatakan waktu itu orang-orang Yahudi akan menghakimi, akan mengadili siapapun yang mengaku Tuhan. Yesus sebenarnya sudah diadili, Bung. Yesus sudah mengaku sebagai Tuhan sebenarnya, Bung. Mengaku sebagai Tuhan. Tapi Yesus klarifikasi kembali. Di dalam Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Yesus klarifikasi, wahai kamu yang bahlul dongo, bukankah di dalam kitab Tauratmu sendiri tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Jadi saya mengaku Allah, saya mengaku Theos, saya mengaku Tuhan, karena saya ini adalah wakil Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan itu tertulis dalam kitab Tauratmu. Jadi tidak ada itu permasalahan. Jangan dibuat-buat permasalahan itu. Jangan. Karena kenapa? Sabar Bang, sabar. Konteks yang konteks lagi. Iya, kalau Anda sudah dibantah oleh data Anda sendiri, Anda akan mengatakan, oh, itu kan konteksnya beda. Lalu konteks yang Anda maksud itu yang mana? Mana Yesus mengatakan sebenarnya aku ini Tuhan, tapi aku tidak ngaku Tuhan karena belum waktunya. Itu mana? Mana dalilnya itu? Yang Anda sajikan nanti adalah ajaran Paulus. Paulus mengatakan, barang siapa yang berkata dalam mulutnya, dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu nanti yang akan jagokan tuh. Untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu tuh Roma 14:9. Itu tuh yang nanti Anda pakai. Kolose 1 nomor 19, Kolose 2 nomor 22, Kolose 2 nomor 9. Itu tuh yang Anda pakai nanti. Ya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu tuh yang Anda pakai nanti. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Itu nanti yang Anda pakai. Tapi giliran saya minta, mana dalil dari asumsi Anda yang mengaku awam tapi menyimpulkan Yesus tidak mengaku, karena nanti jangan sampai orang-orang dahulu, orang-orang Yahudi, tradisi mereka kalau ada yang ngaku Tuhan dibunuh, diadili. Mana dalilnya? Yesus, aku berpura-pura aku tidak mau mengaku karena belum saatnya aku mengaku sebagai Tuhan. Ini apa ini, Bang? Saya tidak bilang Yesus tidak mengaku, kan saya sudah bilang bahwa Bapa di dalam dia dan dia ada dalam Bapa. Itu pernyataan yang Deng bilang itu salah. Saya tidak bilang bahwa dia bukanlah Tuhan. Oke. Kalau Anda mengatakan Yesus di dalam dia, maka dia adalah Tuhan, Anda harus memahami bahwa bukan hanya Yesus yang mendapatkan roh Tuhan di dalam dirinya. Bukan hanya Yesus yang kemudian mendapatkan julukan orang yang kepenuhan roh Tuhan di dalam dirinya. Kenapa? Karena Yesus tetap saja manusia. Kita tidak bisa pungkiri itu. Mau jungkir balik seperti apapun, Yesus tidak akan pernah berubah menjadi Superman, Superboy, dan seterusnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas-jelas dikatakan, nih contoh nih, Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan nabimu. Yesus nabi, pada diri Yesus ada roh Elohim. Di dalam diri Yesus ada roh Elohim. Maka Yesus boleh disebut Elohim. Tetapi Elohim yang dimaksud hanya sebagai penyampai firman. Yohanes 3 nomor 34. Orang-orang yang menerima tugas untuk menyampaikan firman, Tuhan menganugerahkan rohnya
kepada orang-orang tersebut dengan tidak terbatas. Nabi Musa di dalam dirinya roh Tuhan, Daud di dalam dirinya roh Tuhan, Hezekia, Gedeon, Salomo, Yesus dalam dirinya roh Tuhan. Bukan berarti mereka adalah Tuhan. Jadi jangan Anda mengada-adakan itu. Jangan. Di dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan, Ulangan 11 nomor 25 nomor 29, bahwa mereka yang kemudian diberi roh Tuhan punya wewenang mutlak kemudian mewakili Tuhan. Makanya Yesus mengatakan apa, Bung? Yohanes 4 nomor 34, nomor 34, apa yang dikatakan? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Jadi kalau Yesus memblender orang, itu bukan Yesus, tetapi Tuhan yang melakukan itu melalui diri Yesus. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, itu bukan Yesus, tetapi Tuhan yang melakukan itu melalui Yesus. Kalau Yesus menjadikan matahari menjadi 5, terpecah 5, itu bukan Yesus yang membuat matahari terpecah 5, tetapi Tuhan melalui Yesus. Kalau Yesus membuat kiamat hari ini, itu yang membuat kiamat bukan Yesus, tetapi Tuhan yang melakukan. Kenapa bukan Tuhan sendiri? Sebab Tuhan bumi menjadi makhluk, Tuhan tidak bisa masuk ke dimensi makhluk, maka Tuhan mengutus rasulnya, utusannya. Makanya Yesus itu disebut Rasulullah, utusan Allah. Yesus mulai dari dia lahir sampai dia terangkat ke langit, semua yang terlontar dari mulutnya adalah lontaran-lontaran sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Allah itu sendiri. Camkan itu, Bung. Jadi narasi yang Anda bangun ini apa? Oh, Yesus belum tiba saatnya. Ya, silakan. Sebentar, Neng. Sebab Silakan. siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Betul. Karena Allah mengaruniakan rohnya Iya. yang tidak terbatas. Betul. Yang Daeng maksud tadi, iya, betul. Bahwa yang saya mau sampaikan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Oke? Betul. Tetapi Yesus itu sendiri adalah firman Allah. Bukan dia yang menyampaikan, tetapi dialah sendiri tanpa perantaranya. Sebab siapa yang diutus Allah, ini bahasa diutus ya, yang kita pahami bahwa Tuhan itu adalah dirinya sendiri di dalam, karena berbalik lagi bahwa Bapa adalah dia adalah Bapa, seperti sama dengan pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, berarti dia adalah satu hakikat. Nah, dalam bahasa sebab siapa yang diutus Allah, siapa itu kan masih dipertanyakan. Seperti gini, Bang Juma diputus oleh Allah, ini kan bahasanya siapa, sementara Yesus itu bukan disebut siapa, tetapi dialah itu sendiri. Oke, sebelum Yesus diutus menjadi manusia, Bang, hakikat Tuhan itu berupa kehendak. Tuhan memiliki berapa kehendak pada dirinya? Sebelum Yesus diutus, berapa kehendak dalam dirinya? Berapa kehendak pada hakikat pencipta langit dan bumi? Maksudnya gimana, Bang? Sorry. Pencipta langit dan bumi itu memiliki ada berapa kehendak? Misalnya ketika dia ingin menciptakan bumi, dia rapat dulu karena ada beberapa kehendak di situ. Nah, di mana itu? Biar kita baca letter teksnya, Bang. Pertanyaan saya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini memiliki pada dirinya beberapa kehendak yang saling bertentangan satu sama lain? Oh, tidak. Berarti cuma ada satu kehendak. Satu kehendak. Oke. Yang berkehendak menjadikan Yesus sebagai manusia siapa? Dia dirinya sendiri. Yesus dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu diungkapkan kepada siapa? Dia berbicara kepada siapa? Kenapa jadi kayak begitu? Ya. Yesus dengan mulutnya berkata, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Bang Juma, jadi yang berkehendak siapa? Dia menyampaikan itu,
pada saat kapan dan kepada siapa dia menyampaikan itu. Oh, tidak ada urusan. Dia mengatakan, loh, baik. Jangan Anda berasumsi. Makanya saya katakan Anda lebih cocok dilantik jadi Tuhan oleh orang Kristen. Mari kita lihat Yohanes 8, Bang. Itu cara sabar. Nggak ada orang yang selevel Bang semua bisa ditipu dengan logika-logika kayak begini. Kita lihat, Bang. Di dalam Yohanes 8, ketika Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku." Ini Yesus sedang bercakap-cakap kemudian dengan Bani Israel, orang Yahudi, orang yang percaya kepada dirinya. Maka Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firmanku, dalam perkataanku, kamu benar-benar adalah muridku, bukan hambaku. Oke, ketika Anda bertanya kepada saya, itu Yesus sedang berkata kepada siapa? Saya katakan kepada Anda, dia sedang berkata kepada orang Yahudi, penganut ajaran Taurat, bukan Kristen, bukan Romawi, bukan Yunani. Orang Yahudi, baik. Oke, nah orang Yahudi. Nah, Yesus mengatakan ketika dia ditolak, apa yang dikatakan? Sebenarnya aku ini adalah rasul untuk kalian, Mesias untuk kalian. Ditolak dia. Aku datang menjadi rasul bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Nah, berarti terjawab dari awal tadi, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena manusia tidak bisa mengerti apa yang disampaikan, sehingga akan terjadi penolakan. Itu jawaban yang pertama. Anda mengerti? Kenapa dia harus mengatakan Anda aku bukan datang? Iya. Lagi-lagi saya katakan Anda ini lebih hebat daripada Yesus, karena Anda lebih menerawang isi kepala Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti kedatanganku atas kehendak oknum lain di luar aku. Tadi saya bertanya kepada saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi, pada dirinya ada berapa kehendak? Sepakat kita, ada satu. Ada satu kehendak yang kemudian menghendaki Maria hamil dan melahirkan anak bernama Yesus. Ada satu kehendak. Dia mengatakan, aku datang menjadi daging ini bukan atas kehendakku. Berarti yang maha berkehendak bukan Yesus. Andaikan yang maha berkehendak itu adalah Yesus, maka Yesus berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Masih sulit Anda pahami? Tidak, saya tidak sesulit itu untuk memahami. Oke, silakan. Jadi kenapa ini kita bolak-balik aja ya, kita sistemnya Iya. Tapi kan ketika maaf Tabe, ketika saudara saya mengatakan mengapa Yesus mengatakan itu, ini kan levelnya Anda lebih di atas dari Yesus. Karena Anda tidak menggunakan dalil. Anda tidak ada dalil. Ketika Anda mengatakan kenapa Yesus melakukan itu, berarti Anda lebih tahu daripada Yesus. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan dalil. Kecuali ada pengakuan Yesus. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus begini-begini, sesuai dengan pengakuannya di dalam kitab ini. Tapi karena Anda tidak menggunakan dalil, berarti Anda yang lebih pantas disembah oleh orang Kristen daripada Yesus. Saya pikir tadi dalilnya abang sudah tahu, walaupun tidak disebutkan, kan saya sudah di awal tadi. Oke, baik. Walaupun apa yang kita sebutkan ini abang tahu, jadi sekarang dalilnya nggak usah minta ke saya. Oke, baik. Saya awam aja. Sekarang Anda berdalih, tolong tunjukkan dalil yang Anda gunakan sebagai dalih. Silakan. Dalil yang mana, Bang? Sesuai dengan apa yang Anda dalihkan. Kalau misalnya Anda berdalih, kenapa Yesus? Sorry Deng. Tadi kan kita mencak ini, kepencak silat, lari sana lari sini. Jadi saya agak bingung ini, karena kan pencak silat itu kan kiri kanan atas bawah, guling-guling, gulat-gulat gitu kan. Iya. Yang mana mau saya pakai kan? Oke, baik. Contoh saudaraku, ketika saudara mengatakan begini, kenapa Yesus tidak mengaku bahwa dia adalah Bapa itu sendiri? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi, kalau ada orang yang mengaku Tuhan akan diadili. Saya minta dalilnya, penguatan dari ucapan Anda. Kan gitu. Kalau tidak ada dalil, berarti Anda lebih pantas disembah oleh orang-orang Kristen. Karena Anda menyelami isi otaknya Yesus, sementara Yesus tidak pernah berbicara seperti itu.
Kan Paham Daeng sampai sini? Daeng sudah baca sendiri tadi yang Salibkan, terakhir yang Jack. saya sampaikan Salibkan. bahwa saya akan ditolak. Itu kan dalil yang Daeng baca itu tadi. Makanya saya bilang sudah terjawab nomor 1. Kenapa? Karena iya. kebiasaan Yahudi begitu. Saya membawa dalil karena Anda tidak membawa dalil. Dalih saudara saya bantah dengan dalil. Dalil yang saya bawa untuk membantah dalih saudara. Yesus membantah dan mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Itu Yesus membantah dalil Anda. Sekarang kalau ada dalil yang lebih Anda gunakan dan berdalil, tolong bantah dalil saya. Saya punya dalil. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Sekarang Anda bernarasi mengatakan, kenapa Yesus demikian? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Sebab Yesus ini. Tidak ada dalil. Berarti saya katakan Anda lebih pantas minimal menggantikan kedudukan Paulus. Menjadi Bapa di dalam Yesus kan Kristus. dari awal saya bilang sudah begini, Daeng tahu isi Alkitab. Ketika saya mengucapkan itu tentu Daeng tahu langsung cek, oh ini ayatnya. Saya pikir perlu pemahaman yang berkontribusi aja Daeng. Saudaraku gini, kalau saya minta dalil itu tanda bahwa dalil itu nggak ada di Bible. Kalau ada dalilnya saya nggak minta. Kalau tidak ada dalilnya pasti saya minta. Oke. Dalil si kamar deh. Ya, sekarang dalil yang bagaimana? Yang narasi Anda tadi. Lah, itu kan narasi. Iya. Narasi Anda kalau untuk tidak menguatkan terhadap dalil yang Anda sebutkan. Mana dalilnya? Makanya, tunggu Daeng. Apakah Daeng percaya dengan tafsir? Habis sih, kita ajakan dalil. Silakan Iya, itu. saya mau tanya, apakah percaya dengan apa yang namanya tafsir? Tafsir itu kan menafsirkan dengan ayat-ayat yang Daeng sampaikan. Dan saya menafsirkan seperti itu. Apakah salah orang menafsir? Dengan dalil yang Daeng sajikan. Bukan. Tadi kan saya bertanya kepada saudara, Tuhan itu maha berkehendak dan kehendak Tuhan itu cuma satu pada dirinya. Dialah dia adalah dia yang maha berkehendak itu. Tidak memiliki dua kehendak yang berunding kemudian ketika mau menjadi manusia, kehendak yang satu berunding. Yang mau menjadi manusia di antara kita tiga ini siapa? Nah, kehendak yang satu mengatakan, biarkan aku yang menjadi manusia aja, kalian berdua standby. Ya kan? Itu kalau tiga kehendak. Tapi Anda sudah mengakui cuma satu kehendak. Satu kehendak, bukan tiga kehendak kan? Tidak ada kontribusi Yesus anak Maria ini atau burung merpati duduk bersanding. Siapa yang mau jadi burung-burung? Aku Roh Kudus. Siapa yang mau jadi manusia? Aku Yesus. Tak ada itu, Bang. Tak ada. Seketika kemudian lahir. Ketika dia besar, apa yang dia katakan? Aku datang sebagai daging, bukan atas kehendakku sendiri. Kita berpikir Kristen salah total dengan mengatakan Yesus itu adalah Sang Tuhan, Sang Maha Berkehendak itu. Andaikan Yesus benar, Kristen benar, Yesus adalah Sang Berkehendak yang berkenosis, inkarnasi menjadi daging, maka daging ini akan berbicara, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau jadi manusia. Mau apa lo? Lo mau apa? Ayo tombak, ayo bunuh saya kalau kalian bisa. Aku ini penciptamu. Tapi kan tak ada. Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Muncul saudara saya, sesama anak Makassar. Anda mengatakan tafsir. Saya minta, mana dalil yang Anda tafsirkan? Kalau ada dalilnya silakan tunjukkan. Kalau tidak ada dalilnya, berarti Anda lebih pantas menjadi rasul, menggantikan Yesus. Lakukan konsili, Anda dilantik jadi rasul baru. Mana dalil? Ada. Makalah kita. Iya makalah dong nasa nih. Kalau lucu bela. Aduh gimana ceritanya? Tereziku kemanco. Maksudnya tadi. Aku kan hanya melihat
bantahan-bantahan yang ada. Makanya saya bilang pencak silat sana sini dalam arti begini, memang mungkin apa yang Daeng sampaikan itu satu kesatuan, tetapi ada inti-inti yang harus dijelaskan. Artinya kalau Daeng mau menyampaikan, kasih narasi yang membuat kami paham gitu, paham dalam arti oh iya ini begini. Jadi kami untuk menyangkal itu juga bisa. Kalau lompat sana lompat sini, saya bingung Deng. Kenapa? Oke, Karena fokus kita- satu titik. Oke, silakan saudaraku, silakan fokus, silakan. Silakan Bang JM, gantian dulu Deng, nanti dianggap. Iya, baik. Bang Demian, selamat siang. Kristen Muslim. Demian, aduh. Demian, oke. Nggak ada suaranya. Lanjut Bang Juma, nggak ada suaranya. Ya, teman kita sudah menyerahkan mic-nya ke teman yang lain. Saya rasa tidak perlu lagi diperpanjang. Tinggal beliau merenungkan semua kata yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa sampai kepada hidayah. Silakan, yang lain, teman-teman Kristen yang lain mau nanggapi, silakan. Kalau menurut saya lihat Bang cuma paham masalah Alkitab. Ya kan, Bang? Iya, saya paham karena saya membaca dan saya belajar, Bang. Tapi yang saya tidak paham kenapa Abang tidak paham itu masalah Tritunggal. Itu yang saya bingung. Oh, enggak bisa, Bang. Sekarang begini, saudaraku JM. Nah, Oke. Sekarang begini, Bang. Ketika belum ada ciptaan, Tuhan berapa pribadi di sana? ya dia sendiri di atas. Saya ulang lagi. Ketika belum ada ciptaan, Tuhan ada berapa pribadi? Tuhan sendiri di atas sana, di surga sana. Pribadinya berapa? Ya dia sendiri, Allah Bapa. 1. Hakikatnya berapa? 1. Berarti 1 kan? Ahad, Ehad. Lalu Yesus ini nebeng-nebeng dan burung merpati nebeng ini ngapain? Nah, firman lagi. Sebelum Yesus difirmankan, yang lebih dulu difirmankan siapa, Bang? Allah kalau tidak ada firman kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, salah Anda. Salah. Seperti itu. Boleh Seperti Anda. Boleh aku ngomong. Seperti Anda. Iya, silakan. Seperti Anda. Hanya Anda sendiri tidak ada kekuatan, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Silakan. Oke, aku ngomong ya, minta permisi. Cuma perlu melihat bahwa di dalam ayat dikatakan bahwa aku keluar dan datang dari Allah. Satu ya, Yesus keluar, artinya dia sudah jalan. Kemudian kedua, dia mengatakan dalam Yohanes 5 dikatakan permuliakanlah apa tuh? Kemuliaan di hadiratmu sebelum dunia ada loh. Sebelum dunia ada ya. Jadi sebelum dunia ada, dia Bapa, dan dia mengatakan aku keluar. Artinya dia dari dalam, cuma jelas ya. Dia mengatakan itu, jadi sudah bahwa dia sebelum dunia ada. Lagi ya, sebelum dunia ada. Jadi ini tidak main-main lah, cuma kamu kamu baikkan jiwamu. Baik. Kamu tidak tahu ya, kamu lawan ya. Dia baik. Sebelum dunia ini ada itu dia. Bapak, bentar itu ya. Yang kedua, dia keluar dari Bapa dan menjadi manusia. Dia bukan keluar dari Allah SWT loh. Jadi nggak ada ya. Jadi bukan Allah SWT itu. Jadi kamu harus tahu bahwa Bapa ya. Jadi Yesus itu keluar dari Bapa dan sebelum dunia dijadikan, sebelum ada semua dia ada dalam Bapa. Maka dia keluar. Kalau dia keluar itu artinya dia dari dalam, dia tahu enggak? Dia tahu Bapa, dia tahu semua. Jadi kamu main-main dengan hidupmu, main-main dengan kamu memain dengan membahayakan ini loh, bukan. Aku cuma kasihan kalau membahayakan jiwamu. Aku kasihan kamu yang kamu lawan enggak tahu. Kamu tuh memutar balikkan di firman. Ini baik banget kamu, jiwamu baik ya. Jadi jangan. Kalau Anda mengatakan Yesus keluar dari Bapa sampai dia Anda Tuhankan, silakan aja, nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi nih tak ajarin. Matius 4 nomor 4. Tahu tidak Anda kalau di situ jelas dalam original teksnya ada kata ekporeomai. Tahu enggak Anda tuh? Bahwa semua manusia itu keluar dari Bapa. Enggak ada. Bahaya ini. Makanya aku bilang jangan hakimi saya.
Orang yang paling ditakuti di Indonesia oleh pendeta untuk berdialog itu namanya Bang Suma. Anda muncul-muncul, identitasnya apa, titel Anda apa, Anda mau menggurui saya. Jangan Bang, itu sama halnya ikan teri pakai helm bawa pisau adu jotos dengan Bang Suma. Kupijak Anda. Matius 4 nomor 4 kata ekporeu omai itu adalah semua manusia keluar dari Bapa. Hati-hati ngomong. Jadi kalau yang keluar dari Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti saya Anda Tuhan kan nanti, karena saya juga keluar dari Bapa. Ini dalil. Ada tertulis. Sabar, saya bacakan. Ada tertulis. Yang Anda asumsikan tadi kan tidak ada tertulis. Ini ada yang tertulis nih. Tak ajarin sekalian. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang ekporeomai, yang keluar dari mulut Bapa. Jangan Pak, jangan berlaku kayak ikan teri pakai helm, palanya aja yang gede, nggak ada isinya. Lanjut, bantah dalil saya. Oke ya, gini. Kamu baca dari 17 ayat 5 itu mengatakan bahwa aku ada di Bapa itu sebelum dunia ada. Jadi yang kamu kutip tadi tidak ada masuk. Ini dia mengatakan sebelum dunia ada sudah ada dia. Loh. Oke, gantian kita, gantian. Gantian. Saya bantai ya. Oke. Lagi-lagi saya katakan Anda itu turun. Ya, jadi plankton yang pakai mukena. Ini dalil pengkhotbah 3 nomor 15 mau dikemanakan. Yang sekarang ada dulu sudah ada, yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ada. Oh, Pore. Boleh aku jawab? Wow. Apa lagi? Jawab aja, ini dalil. Jadi bukan cuma Yesus yang ada sebelum ada, kita semua ini ada sebelum dunia ada. Allahu Akbar. Ingat Pak, tadi Anda plankton, jangan sampai turun lagi. Ikan teri plankton nanti turun lagi nanti. Ya, lanjut. Jawab ya. Jadi pertama aku tandaskan bahwa Tuhan di Alkitab itu bukan al-wajwt, karena Tuhan di Alkitab itu bentar. Iya. Itu bertata silakan. dalam kerajaan surga, dan dia menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Sementara al-wajwt kakinya masuk neraka. Dan tafsir menyasar QS 50 ayat 30. Saya baca. Jadi itu beda kelas semua. Tuhan di Alkitab itu bertata dalam kerajaan surga. Sementara al-wajwt malah justru kakinya masuk neraka. Tafsir Anda loh, bukan tafsir bukan tafsir itu. Oke. Baik. Nah, tadi Anda plankton, sekarang Anda kuanggap tungau yang sedang pakai lipstik, gitu ya. Anda mencoba menarasikan hadits atau apapun itu, kaki Allah ada di neraka. Bung, neraka itu apa bagi Allah? Laksana sabar ya. Kalau kucing masuk di dalam kolam, kucingnya mati. Bang Suma masuk di kolam, tak apa-apa. Kristen masuk neraka hangus. Pencipta langit dan bumi memijakkan kekuasaannya di neraka, apa masalahnya? Loh, bertanya tuh. Hah? Apa masalahnya? Lawang Yesus masuk ke dalam alam maut. Aku jawab ya. Bang. Yesus masuk ke alam kubur, alam maut. Jadi dia kena maut itu apa? Kedudukannya berubah gitu. Bang. Neraka itu adalah ciptaan Allah. Surga itu dibawa ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah. Kalau Allah kemudian memijakkan kekuasaannya ke neraka, apa masalahnya rupanya? Anda berpikir Allah itu makhluk, masuk neraka kepanasan. Panas. Itu makhluk Pak, itu Kristen. Ini Allah memijakkan kakinya di atas makhluknya, apa masalahnya, Tante? Boleh dijawab? Boleh ya. Jadi Tuhan silakan. Tuhan tetap
itu menciptakan Tuhan dari Alkitab, itu menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Kamu baca di Petrus. Untuk iblis dan manusia kafir. Nah, ada nggak untuk di neraka diciptakan untuk menyiksa Allah itu sendiri? Ada nggak? Sebentar ya, aku jawab ya. Tenang. Dalam dua itu iblis di hati-hati ke neraka. Hati-hati. Itu masuk dalam gua. Hati-hati. Nah, pertama ya. Hati-hati. Ada Tafsir Al-Muyasar. Yang kedua, hati-hati. Itu jelas ya. Jadi Tafsir Al-Muyasar US 50 ayat 30 itu sangat mudah jelas. Jadi Tuhan di Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum iblis. Dia yang menciptakan. Lah kenapa Allah yang masuk kaki yang masuk neraka? Itu pertanyaan cuma. Jadi sebetulnya untuk Allahu Akbar. Ya, cuma Masya Allah. Pemerintah dalam hal ini pemimpin tertinggi presiden membuat penjara. Setelah presiden membuat penjara, diresmikanlah penjara itu dengan presiden masuk keliling ke sel-sel penjara. Kemudian lalu datang Anda, presiden masuk penjara. Cuma aku jawab ya. Saya kata, dengarkan Bang. Anda tidak punya kapasitas untuk menggurui saya. Paham? Di dalam kitabnya saudara kami Yahudi yang Anda gunakan sebagai penyusup, ya, bukan orang Yahudi tapi gunakan kitabnya Yahudi. Yesaya 57:15, Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi disebut Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Tuhan Anda sabar Bang, sabar. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah disebut manusia terkutuk yang mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Sama ndak Tuhan kita? Beda. Sama ndak Tuhan saya dengan Tuhannya para nabi? Sama. Dalilnya mana? Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ard, ternyata Allah yang maha suci. Apa maha suci dalam bahasa Arab? Subhanallah. Maha suci. Di mana Yesus disebut maha suci? Sedangkan Tuhannya Bani Israel disebut maha suci. Mana? Saya minta dalilnya Yesus Tuhan Anda disebut maha suci, itu tertulis di mana? Silakan. Aku jawab. Oke. Aku jawab satu-satu ya. Jadi yang satu tadi, yang pertama adalah bahwa Tuhan di Alkitab itu bertata di surga. Beda jauh dengan Allah yang kakinya masuk neraka. Satu. Yang kedua adalah Tuhan di Alkitab itu menghendaki agar umatnya itu hidup suci, tidak berbuat dosa. Tapi dalam tafsir Allah itu menginginkan agar manusia penyembahnya berbuat dosa. Itu. Aku mau bisa. Dalilnya Yesus maha suci itu di mana, Bang? Bentar. Loh, dia manusia suci, kan apa? Karena apa? Manusia lagi. Manusia suci, ya Allah. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhan Anda yang terkutuk itu maha suci? Aku jawab. Yang suci. Jawab apa pula? Jawab sana kemari. Yang saya tanya apa? Anda cuman koslet. Yang suci itu ke surga, yang tidak suci itu masuk neraka. Cuma Yesus naik ke surga, dia dalilnya Yesus naik ke surga mana? Tunjukkan. Saya berhenti turun sekarang ini. Turun sekarang ini kalau Anda bisa menunjukkan Yesus naik ke surga. Saya berhenti jadi apologet, akun saya hapus semua. Silakan. Oke, bagus, oke ya. Ya, mana dalilnya? Mana? Dalam Lukas 24 ayat 51 ya. Itu ya. Lukas berapa? Lukas 24 nomor 51. Yakin? Iya. Yakin? Oke. Lukas. Di sana 3772 disebutkan Uranus. Apa Uranus ini, Pak? Dalam terjemahan aslinya Uranus ini apa? Lukas 24 ayat 51. Jelasnya. Iya, di situ ada kata Uranus. Uranus ini artinya apa? Yang sebenarnya sebelum lembaga kitab Anda itu lakukan tipuan. Uranus itu artinya apa? Oke. Aku jawab ya. Uranus artinya?
Oke, aku jawab. Uranus artinya? Sebentar, iya sebentar, aku jawab. Gantian ngomong boleh enggak? Uranus artinya apa, ikan teri? Aku jawab. Ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke Uranus. Uranus itu apa, Pak? Ke surga. Nenekmu kiper. Kamu semua. Uranus itu artinya apa? Kamu ngira langit. Uranus itu artinya apa? Kamu ngira langit. Uranus itu artinya apa? Kamu ngira langit kan? Uranus itu artinya apa, Kucluk? Surga itu paradiso, Pak. Ikan teri sombong kali pakai helm, udah gitu merokok pakai tembakau, pakai bambu. Saya tanya Uranus itu artinya apa? Sul, aku jawab. Uranus itu apa? Kamu kan mengira itu langit ya. Bukan saya mengira, saya tanya kepada endusmu, Uranus itu artinya apa? Gepeng. Ini yang mau berdiskusi dengan Bang Suma. Yang saya tanya, anusmu itu artinya Uranus itu artinya apa? Tuhan di Alkitab. Tuhan. Kok jadi Tuhan Uranus itu, Pak? Pak bikin malu Kristen aja, Pak. Ada sebelum Uranus itu artinya apa, Pak? Pak Pan santai, Pak Pan santai, didengar pertanyaan. Iya, Uranus itu apa? Sebelum dunia ada. Gepeng. Salomo mengaku di Amsal 8 nomor 22, 23, 24 dan seterusnya, sebelum langit dicipta Salomo sudah ada di sana. Yesus sebelum ibunya melahirkan Yesus tak ada. Jangan ingat. Boleh kejawab? Pertanyaan saya, Uranus itu artinya apa? Diambil terus. Uranus itu artinya apa? Ya. Boleh ku jawab? Coba Uranus itu artinya apa? Dia nggak ngerti bahasanya Bang Zuma katanya. Ya, coba silakan. Pak Fan, pertanyaannya begini, Pak Fan. Coba simak. Kakinya masuk neraka. Lah, sekarang kamu tanya apa Uranus? Kamu mengira itu langit ya, padahal itu adalah surga. Dalam Alkitab. Kalau begitu oke. Begini, Bang Zuma, izin. Waktu NASA meluncurkan roket, disaksikan oleh puluhan juta mata, roketnya ke surga ya? Itu ke angkasa. Ya. Ke surga. Roketnya ke surga, Bang. Tahu. Jangan proyekkan satu-satu. Kalau cuma udah mulai tidak mau. Ya. Kalau cuma udah sadar bahwa Allahnya kasihnya masuk neraka dan sementara Tuhan tinggal kita. Bukan, karena Pak Pan, Anda sudah tidak berdiskusi dengan baik lagi, Pak Pan. Ada yang ditanya, Anda tidak menjawab dengan benar. Anda sudah tidak bisa berdiskusi kayaknya. Udah. Kalau sudah tidak sanggup, angkat bendera putih aja, Bang. Angkat bendera putih, turun. Keciluk, turun. Malu-malu aja di sini. Yang lain aja, Bang Jack aja. Udah disalibkan ternyata Bang Jacknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, saya kangen dengar suaranya, Masya Allah. Kumaha naon? Mana dek? Iya, alhamdulillah. Iki kabare apik Gurunda. Terus pundi kabare? Alhamdulillah. Baik-baik. Apik-apik. Itu tadi kenapa tadi turun itu ular sawah tadi itu. Ular sawah. Aneh aja. Ditanya apa jawab apa. Belut curug. Uranus. Boleh saya jawab? Jangan. Boleh saya jawab? Ya Allah. Istri saya sampai ketawa, Gurunda barusan.
Ya. Ketawa kali. Itu Bang Zuma. Sudah dikatakan Bang Zuma tadi dalam Al-Quran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta sudah. Tuli sudah. Masya Allah. Itu kayak ini ya Bang. Kalau di Al-Quran kelanjutannya. Mereka itu seperti mendengar petir, lalu tutup kuping mereka dengan kapas. Terpampang nyata. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi yang lucu tadi itu Bang, yang rudal tadi itu loh. Iya. Rudal. Loh, aku Roket. lagi ya, aku tuh Roket. Yesus naik 500 orang yang lihat. NASA naik luncurkan lagi. roket, puluhan juta mata melihat. Jadi saksi. Oke, cuma belum jawab. Naik lagi. Kenapa kakinya lo masuk neraka? Kan Tuhan Naik lagi. Naik lagi, aku turunkan lagi ya. Akbar, Masya Allah. Udah, aku turunkan Masya lagi. Allah. Jadi neraka itu makhluknya Allah. Kaki dimaksud di situ adalah kuasanya Allah. Bukan kaki seperti kaki bapak yang kena raja singa itu, bukan. Yang kena asam urat itu bukan. Kaki bagi Allah itu adalah kekuasaan, kemahakuasaan bagi Allah. Kaki itu pijakan kemahakuasaan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Allah sedang menjelaskan kepada makhluk. Allah sedang menjelaskan kepada makhluk tentang apa yang Allah lakukan kemudian. Neraka itu adalah makhluknya Allah, ciptaannya. Oke? Kalau kakinya Yesus yang masuk di kuburan baru kaget. Tuhan kok kakinya masuk di kuburan? Ya memang karena Tuhan Anda adalah makhluk. Kalau Allah kemudian kekuasaannya berpijak di neraka, ya karena dia adalah yang menciptakan, dia maha kuasa. Apa masalahnya rupanya? Oh, Tuhannya umat Islam kakinya masuk ke neraka. Neraka adalah ciptaannya. Terendah, kan gitu Bang Juma kan? Neraka tempat terendah. Dipijak lagi sama Allah. Dipijak sama dia. Dipijak sama Allah. Ini penuh sama orang kok nggak ya? Bunda, itu tadi pikirannya Orang itu Kristen masuk ke neraka. Dalilnya, kita bacakan dalilnya. Murid-murid masuk neraka. Ada dalilnya juga. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu. Setelah mereka bertobat, jadi pengikut orang Farisi, ahli Taurat ini bertobat, kau jadikan mereka orang neraka. Berarti mereka adalah orang neraka. Sekarang permasalahannya, agama mana yang dibentuk oleh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat di luar daripada agama Yahudi? Boleh ada yang bisa jawab? Boleh saya jawab? Silakan. Gak boleh. Silakan. Gak boleh. Agama mana yang dibentuk oleh ahli Taurat di luar Yahudi? Ada yang bisa jawab? Boleh Ya, saya silakan. jawab. Silakan. Jadi gini. Gepeng. Ya, bagaimana Bang? Pertanyaan seperti apa tadi? Oh, Bang GM. Iya. Agama yang dibentuk oleh orang Farisi di luar Yahudi itu agama apa, Bang? Agama Yahudi sendiri itu Bang. Mati mija. Yahudi kan agama. Mati mija. Rantasan na bawana. Enggak, gini Bang, gini. Mungkin juga. Kenapa tidak? Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai tokoh Nasrani. Jadi agama yang dibentuk oleh ahli kitab, orang Farisi, keturunan Benyamin di luar agama Yahudi adalah agama Nasrani, alias yang kalian sebut Kristen. Kristen Bang. Kristen bukan Nasrani. Tidak bisa.
Kenapa demikian? Karena 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Berarti Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud itu adalah Paulus. Iya, karena dia kan rasul. Dia kan rasul yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Paulus ini mengaku Kristus, Bang. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Bahkan Paulus mengaku adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Tidak ada. Dia mengaku Bapa dalam Yesus Kristus. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. 1 Korintus 4 nomor 15. Loh. Kalau ada dalilnya jangan dibantai ya. Saya baca ya 1. Oke. 1 Korintus 4 nomor 15 boleh saya bacakan kepada saudara. Baca. Oke. Di dalam hidupmu, di dalam sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Akulah yang menjadi bapakmu. 1 Korintus 4 nomor 5. Genau. Jadi dia kemudian menjadi Bapa di dalam Yesus. Yesus mengatakan Bapa di dalam aku. Ternyata Bapa yang ada di dalam aku itu dilenserkan oleh Paulus, lalu Paulus yang masuk. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus. Jadi gitu ya Bang. Jadi kalau Anda mengatakan kami adalah Kristen, Kristen itu adalah pengikut Kristus, memang betul. Kristus yang dimaksud tapinya itu adalah Paulus. Abang izin saya baca satu ini di Kisah Para Rasul ya. Bang JM dengar, Bang JM dengar. Silakan. Kisah Para Rasul 20 nomor 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, akhirnya tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati gara-gara dengan Paulus bicara. Terlalu lama. Mati mija malas ya nana. Aku tanang renang. Iya. Apa jo? Kuleji bosku. Punakat tadi terkait dikatakan bahwa Paulus itu adalah Yesus itu sendiri, kan begitu pernyataan. Bukan, beda. Dia adalah Kristus juga. Iya. Jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Artinya? Ya, Paulus juga mengaku Kristus, Mesias tong dia. Paulus itu tidak mau dikala. Itu yang perlu mungkin saya akan sampaikan. Oke. Bahwa dia adalah Kristus. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa dia itu adalah Yesus Kristus. Tapi Paulus Kristus. Ya, Kristus itu kan yang diurapi. Nah, bahwa dia adalah yang diurapi. Dia tidak menyatakan bahwa saya adalah Yesus Kristus. Ya memang. Yang diurapi. Bang Juma juga bisa jadi Kristus yang diurapi Tuhan. Dalam tata bahasanya. Kita semua bisa diurapi juga. Bisa jadi Kristus, itu kan bahasa letter-letter. Coba bisa ndak Anda mengaku saya ini adalah Kristus di depan gereja? Boleh ndak? Artinya diurapi itu bukan pengakuan, tetapi beda dengan Paulus. Iya, dia menyatakan bahwa dia itu adalah diurapi. Iya, kalau saudara saya ini membaca kitab saudara Galatia 2 nomor 19, apa yang Paulus katakan tentang dirinya di sana? Coba Anda baca. Saya cari dulu. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Yesus. Jadi pengakuan Paulus di sini, aku telah mati untuk membatalkan hukum Taurat. Aku hidup kembali, bangkit. Aku telah disalibkan dengan Yesus. Ini dia ingin menyamai Yesus ini.
Oke, Dia sebentar. ingin menyamai Yesus, makanya dia juga mengaku Kristus. Gitu loh Bang. Oke, jadi saya tangkap supaya tadi kan dibilang disalibkan. Salib itu sebenarnya bukan secara bentuk Bang dalam Alkitab, tetapi di dalam Kristen itu setiap orang yang ingin mengikut Yesus harus mampu memikul salibnya sendiri. Artinya salib di sana adalah menetralisir antara hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, ada horizontal dan vertikal. Arti salib itu adalah menyempurnakan kembali hubungan manusia yang pada zaman Adam dan Hawa itu sudah ternodai. Jadi kata salib di sana bukan salib badan, tapi dalam kenyataannya kan memang Paulus tidak disalibkan, tetapi dia mengungkapkan bahwa salib itu adalah penyangkalan terhadap dirinya dan menerima Yesus itu sebagai Injil yang ada. Yang saya pahami begitu, Bang Daengku. Iya, itu Paulus kan mengatakan dirinya tersalib bersama Yesus, mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus. Ya kan? Sementara Yesus sendiri mengatakan jangan kau menyebut Bapa di bumi ini. Siapapun itu. Matius 23 nomor 9. Coba, ini perintah Yesus. Jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini sebagai Bapa. Kata siapa? Yesus. Tertulis di mana? Matius 23 nomor 9. Jangan kau sebut siapapun di atas muka bumi ini sebagai Father. Tapi kemudian Paulus justru membantah itu. Akulah yang menjadi bapakmu. Coba, sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya yang asli bahwa ada iblis, sehingga di dalam Yohanes 8:44 kepada orang yang ingkar kepada Yesus, Yesus mengatakan, Yesus menuding, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada sekelompok manusia menyembah Yesus, Bapak yang di surga atau Bapak yang ada di Antioquia. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini Bapak siapa yang berkata seperti itu? Bapak yang ada di Antioquia. Kalau Bapak yang ada di surga, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu Bapak yang di surga. Jangan ada sembahan, jangan ada Tuhan, jangan ada ilah, ada elo, ada teos di hadapanku. Jangan. Tapi Bapak yang di Antioquia mengatakan, barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi Kristen ini pengikut Bapak yang mana? Bapak Antioquia. Makanya disebut Kristen. Kristen itu pengikut Paulus Kristus. Oke Bang, boleh saya sampaikan sedikit? Terima kasih. Tapi di dalam bahasa Bapa di situ bukan berarti yang disebut dengan apa yang disebutkan Tuhan bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tetapi Bapa yang disebut itu mempunyai hubungan yang kekal dengan anak Tuhan, yaitu Yesus. Bukan berarti, ya betul, jangan menyebut Bapa. Ada yang lain, karena memang satu-satunya adalah Tuhan Yesus sebagai Bapa. Tetapi dalam arti di dalam yang kita bicarakan ini, Bapa di sana itu punya arti hubungan yang kekal dengan anak Tuhan, anak tunggalnya Yesus. Bukan berarti ada Bapa yang lain, Bang. Saya pikir untuk menerjemahkan ini tidak bisa letterlet, Daengku, tapi harus juga dilihat perikopnya apa, dan kemudian baik. Nah, sekarang begini Bung, ketika Yesus berpesan nih, original kitab saudara saya ini kan, Sorebat Tangguh ini kan adalah bahasa Yunani ya kan. Tuhan dengan jelas mengatakan di sana, jangan kau menyebut siapa
siapapun Bapa di atas bumi ini, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Ya, diterjemahkan oleh Bible di surga. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Bapa di sini original teksnya jelas adalah Pater. Pater. P-A-T-E-R. Pater. Jangan kau sebut siapapun di bumi ini Pater. Ini kata Yesus. Sebab hanya ada satu Patermu, yaitu Dia yang ada di surga. Nah, Paulus di dalam kitabnya sendiri 1 Korintus 4 nomor 15, akulah yang menjadi patermu di dalam Yesus. Berarti sama ketika pater disebutkan di dalam Matius 23 dengan penyebutan pater terhadap diri Paulus itu sendiri. Sedangkan Yesus mengatakan iblislah yang menjadi patermu. Sederhana untuk mendeteksi itu. Siapa yang mengajarkan saudara-saudara Kristen tidak bersunat? Pater yang ada di langit atau pater yang ada di bumi? Bernama pater yang ada di Antioquia. Kan begitu? Oke deh. Siapa yang... Ya silakan. Sorry tapi aku potong. Bukan father ya teman-teman, tapi pater. Dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris. Jadi begini, apakah Daengku percaya kalau Abraham itu adalah bapak orang percaya? Yes. Nah, kenapa dia disebut bapak? Sementara bapak di situ pakai ke, Bang. Beda dengan bapak yang tak ada huruf K-nya. Sorry. Tadi pernyataannya jangan ada yang menyebut sebagai bapak. Bapak itu yang disebut Yesus itu ada huruf K-nya atau tidak? Saya nggak lihat Alkitab. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Bapa yang disebut itu adalah kekuasaan Tuhan. Sementara di dalam Paulus mengatakan punya huruf K. Tidak ada, Bang. Oh, tidak ada. Tidak ada huruf K. Anda baca kitab saudara. Di situ Paulus mengatakan, akulah yang menjadi Bapa, tidak ada K. Kalau Abraham punya huruf K. Berarti Bapak dalam arti kata Abraham adalah bapakmu, Abraham adalah pemimpinmu. Kalau ini tidak, dia bapak tanpa huruf K. Iya, makanya yang saya sebutkan tadi Bapak itu yang disebut di sana. Terlepas dari bahasa aslinya saya nggak terlalu lihat, sorry deh. Bapak di sana adalah seperti ini. Kita punya anak, kemudian kita disebut sebagai bapak. Ya, bapak itu bapak atau bapak ayah, kan sebenarnya satu ini disamakan aja dulu sementara, Deng. Berarti kan kita menjadi panutan ini terhadap anak-anak kita. Oke. Ya, menjadi panutan anak-anak kita. Makanya dibilang di situ tadi bapak orang percaya, disebut sebagai bapak orang percaya, menjadi panutan bahwa kepercayaannya itu sangatlah baik, sehingga apa yang diperintahkan Tuhan dalam dua sisi Islam dan Kristen itu dalam versi yang sejalur akan mengorbankan seseorang oleh karena kepercayaannya. Nah, bapak yang disebut tadi di sini ada ini kenapa Paulus menyampaikan bahwa dia adalah Bapa, sama seperti tadi bahwa dia adalah Kristus yang diurapi. Bapa yang dimaksud menjadi panutan dalam arti Paulus kan punya sejarah yang banyak dari membunuh dan segala macam, sehingga dia ditobatkan untuk menjadi menjadi pemberita. Artinya di sana mau disampaikan bahwa saya yang percaya kepada Tuhan, dan sudah dalam hal ini Injil yang mau disampaikan, dia sebagai bapak daripada panutan orang-orang yang lain. Mungkin kalau dalam bahasa Yesus tadi jangan ada bapak yang lain, versinya berbeda. Sebab ada juga yang disebutkan dengan bapak iblis. Kayaknya ini perkataan bapak ini kan berbeda konsep, Deng. Pak Jack, demikian, Deng. asumsinya ininya salah lagi, Pak Jack. Bukan sebagai itu bapak di situ. Dia adalah keturunan yang pertama kali menghasilkan bangsa-bangsa besar yang beriman, Pak. Ya. Oke, sedikit ya saya kasih narasi. Saudara saya Sari Batangku. Jadi adalah konsep ya. Jadi kalau kita lihat ya, narasi Anda itu ada benarnya. Kalau kita narasikan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Amsal 3, 11, 12. Itu ada benarnya. Tetapi ingat, di Amsal 3 nomor 11, 12, Tuhan dianggap ayah di sana karena anak-anaknya
itu tunduk berserah diri dalam didikan, setia di dalam pengajaran. Itu. Amsal 3. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ketika Paulus melakukan hal pendidikan terhadap orang-orang Kristen, itu sama halnya dia selaksa Tuhan yang sedang mendidik hambanya. Contoh, orang Kristen untuk tidak bersunat, Bapak yang di langit atau Bapak yang dari Antioquia? Jawabannya sangat saya butuhkan untuk mendudukkan Paulus ini sebagai ayah dalam bentuk biologis atau dalam bentuk Tuhan. Bapak dalam bentuk Tuhan atau Bapak dalam bentuk ayah biologis. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen untuk tidak bersunat? Bapak yang di langit atau Bapak yang ada di Antioquia? Silakan, saya butuh jawaban. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Silakan. Tentang masalah sunat, saya pikir dari awal-awal pembicaraan Bang Juma juga saya termasuk orang-orang yang mendengarkan Bang Juma berceramah. Sunat itu kan ada di bangsa Yahudi di awalnya sebelum. Sekarang pertanyaan saya, Bang, siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen itu tidak bersunat? Bapak yang ada di Antioquia atau Bapak yang ada di langit? Itu pertanyaan saya, dan saya butuh jawaban antara dua bapak ini untuk kita memasuki ranah konsep pemahaman Bapak yang dimaksud Paulus itu sebagai pemimpin, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, atau hanya sebagai pembimbing selaksa ayah benar-benaran kepada anak benar-benaran. Tapi kalau tidak, berarti Yesus ini benar-benar iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Bapak yang dimaksud sebagai iblis di sini adalah Paulus. Coba pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Bapak membimbing saudara saya ini tidak bersunat kulub? Bapak yang ada di Antioquia atau Bapak yang ada di langit? Silakan. Saya pikir ada tentang sunat ada di Roma 2 ayat 25 ya, 29:31 itu. Kenapa dibahas tentang sunat? Tapi yang terpenting adalah ketika Yesus itu hadir di sana, sunat itu sudah berubah. Nanti kalau abang tanya dalilnya, tunggu dulu. Sunat yang dimaksud setelah Yesus itu adalah sunat hatimu dengan segala kekotoran-kekotoran yang ada. Kalau dulu sunat itu NN-nya karena memang kotor, bang. Abang juga tahu itu, karena itu kotor dan itu tidak baik. Itu secara badania. Tetapi secara rohania, sunat itu hatimu yang kotor, dan percayalah kepada Yesus. Itu referensinya, bang. Oke. Abang, kalau Anda lari, saudara saya ini, saudara saya yang saya sayangi ini lari ke sunat hati, itu akan semakin sulit Kristen itu lolos, Bang. Karena konsep sunat hati di dalam Imamat, Ulangan, Yeremia, Yehezkiel, dan seterusnya, itu adalah ketundukan hati yang sombong congkak ini untuk tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Contoh Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Orang yang bersunat hati, meskipun dia suka makan babi, karena mendengarkan firman Tuhan, hatinya dia sunat untuk tidak lagi suka makan babi. Itu yang dikatakan sunat hati. Kristen jungkir balik kalau berbicara mengenai sunat hati. Saya bacakan, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pudi kesalahan mereka. Ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu itu tegar tengkuk. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, jatuhkanlah kulit hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Jangan supaya murkaku mengamuk seperti api menyala-nyala dengan tidak memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat.
Jadi sunat hati itu abang adalah mendengarkan firman Tuhan dan tunduk kepada firman Tuhan. Bagaimana orang Kristen ini mau sunat hati? Dengarkan Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Berarti sudah tidak ada ketundukan. Kalau sudah tidak ada ketundukan, berarti sudah tidak ada sunat hati. Kalau sunat hati aja kagak ada, maka sunat kulub apalagi. Yang disebut sunat hati itu adalah sunatlah kulubmu pada hari ke-8. Perintah ada. Orang yang sunat hatinya akan tunduk kepada perintah itu. Dua dapat, sunat hati dapat, sunat kulub dapat. Lah saudara saya, mana ada sunat hati? Orang katakan sunatkan dirimu, Anda tidak mau. Sunat apa itu namanya? Iya, silakan. Saya catat juga. Justru saya tertolong dengan penjelasan Daeng sehingga saya bisa juga menyampaikan sedikit yang tadi Roma 14 ayat 17 itu termasuk yang Daeng bilang babi dan segala macam adalah kotor, kenapa harus dimakan, kan begitu ya? Dengan asumsi bahwa yang disunat itulah hati dan pikiran. Kenapa juga makan babi? Karena itu dianggap kotor. Bahwa hukum Taurat yang dibatalkan, bukan Roma, saya masih narasi sini. Bahwa hukum Taurat yang ada itu sebelum dia hadir, bukankah Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama? Di dalam perjanjian yang baru itu ada dua janji. Oke, janji pertama adalah dalam hukum Taurat. Kemudian janji kedua digenapi dalam hukum perjanjian baru. Nah, itu adalah penggenapan sehingga ia datang. Untuk masalah makanan saya mau sampaikan kepada Daeng, ayatnya ini saya mulai sedikit, ada ayat dikit-dikit Daeng. Sorry Daeng. Bahwa silakan. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Itu dia. Tetapi soal kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu Injil yang disampaikan. Jadi kalau dibilang Kristen kenapa makan babi, memang di perjanjian lama ada berkuku belah ini segala macam tidak bisa dimakan. Dengan paham orang Yahudi juga begitu. Tetapi ketika Tuhan datang untuk menggenapi firman Tuhan di dalam perjanjian baru, maka disebutkan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan. Yang kedua ada penggenapan juga, Deng. Kalau di dalam perjanjian lama itu tangan ganti tangan, mata ganti mata dan segala macam itu adalah pembalasan. Tetapi ketika Yesus hadir pada perjanjian baru, justru malah terbalik. Yang tidak bisa dipahami oleh manusia yang dalam arti memahami konteks, bahwa disebutkan jika engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Dan kemudian hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia. Ini konsep yang dibawa. Jadi separah apapun itu manusia berdosa kepada kita, bukankah di dalam doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Ini adalah ajaran kasih. Tidak seperti perjanjian lama yang menuntut tangan ganti tangan, mata ganti mata, kamu bunuh saya kamu saya bunuh. Tetapi dalam perjanjian baru itu berbeda. Di sana ada kasih, ada hukum utama dan terutama yang diajarkan dalam arti Injil ini tadi, Deng. Saya pikir berbicara tentang konsep daripada sunat. Sunat di dalam perjanjian lama itu sunat badaniah. Tetapi digenapi dalam perjanjian baru menjadi sunat hati sebagaimana yang Daeng sudah sampaikan di ayat-ayatnya itu. Daeng lebih tahu ayatnya. Terima kasih. Oke, saya sesi terakhir sebelum pamit ibadah sebentar ya teman-teman. Jadi yang pertama terkait dengan makanan. Kalau kita tidak permasalahkan makanan, saya sarankan alangkah baiknya kita jadi batu aja. Ingat, yang membuat Adam jatuh itu bukan wanita, bukan tahta, bukan harta, bukan. Tapi yang membuat
Adam jatuh itu adalah perut. Jadi jangan anggap sepele. Ketika Tuhan mengatakan haram, makan haram, minum haram, jangan Anda anggap sepele. Kecuali Anda ingin masuk dalam barisan Paulus. Sabar dulu, sabar bang, sabar. Apa yang diterangkan oleh Tuhan kepada manusia yang menghancurkan manusia di atas muka bumi ini, orang mencuri, orang merampok, orang korupsi, orang kejar menjadi pejabat, orang kejar menjadi PNS, orang kejar menjadi pegawai, orang kejar, orang kerja, orang ini apa yang dikejar? Perut. Kalau hanya sekedar senggama, menggauli lawan jenis, tanpa kerja pun bisa. Kalau hanya sekedar rumah, orang tidak kerja pun bisa punya tempat hunian. Tapi kalau yang disebut makan, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menghalangi. Dan setan, iblis masuk ke zona itu. Makanya Al-Quran menarasikan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah dari bumi apa yang dihalalkan, yang diharamkan jangan kau makan. Makanya ujian para nabi dan umatnya itu, jangan makan ini, jangan makan itu ujian. Tak ada salahnya babi, tak ada salahnya anjing, mereka makhluk Allah, mereka makhluk Tuhan. Tapi Tuhan menguji kita, jangan makan itu ujian. Tapi di Kristen enggak, semua halal. Andai saja pesawat terbang itu bisa direbus, itu pun dimakan. Aspal bisa digulung, dibakar dan dimakan pakai nasi, itu pun dimakan. Itu saudara Kristen. Padahal Tuhan mengatur tentang konsep makan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sedikit lagi bang, saya terakhir sesi ini sebelum saya ibadah. Kemudian ketika kemudian saudara berbicara mengenai sunat, itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Di dalam kitab Roma yang Anda sebutkan, padahal Ibrani juga mengatakan itu. Ibrani 1 nomor 16, nomor 17, dan juga Ibrani 6 nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Bahkan Paulus dengan jelas mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut. Filipi 3, hukum Taurat itu adalah sampah. Roma 3, Roma 7. Pauluslah yang kemudian menjadi bapak dari Antioquia mengajarkan ini. Bagaimana dengan Yesus? Yesus ketika datang, Lukas 6 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kata siapa? Kata Yesus. Kata Paulus, beda. Hukum Taurat tak berlaku lagi. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan, tangkis. Katakan, sekarang hukum Taurat itu hanya sampai Yohanes. Yesus tangkip lagi. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah. Paulus tangkis lagi. Tidak ada orang yang benar oleh karena tunduk kepada hukum Taurat. Yesus tangkis lagi. Aku datang bukan untuk menghapuskan, aku datang untuk menggenapi. Dibalas lagi. Kamu sudah menggenapinya di atas tiang salib dengan cara mati. Ditangkis lagi. Tidak ada orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Yohanes 7 nomor 37. Ditangkis, menangkis, saling menangkis satu sama lain. Maka ajaran Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu bertentangan dengan ajaran Paulus yang ada di tengah-tengah Antioquia. Jadi tolak ukurnya yang tadi bang, tolak ukurnya yang tadi. Siapa yang mengajarkan saudara untuk tidak bersunat? Bapak yang ada di Antioquia atau bapak yang ada di langit? Kalau bapak yang ada di langit yang membatalkan hukum sunat, mana dalilnya? Kalau Paulus bapak yang ada di Antioquia itu membatalkan hukum sunat, ada dalilnya. Galatia 5 nomor 2, nomor 3. Bahkan dia mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Oke ya? Nah, jadi kesimpulan saya, Kristen ini adalah pengikut Kristus Paulus, dan Kristen ini adalah pengikut Bapak Paulus. Demikian, silakan. Teman-teman saya, guru-guru saya di sini bisa melanjutkan. Saya pamit sejenak, kurang lebih 15 menit. Silakan. Bahwa Adam dan Hawa itu kan dalam perjanjian lama. Saya sudah sampaikan tadi bahwa segala sesuatu yang di perjanjian lama
itu diperbaharui, termasuk hukum Taurat apa yang disampaikan Paulus juga itu kan pembaharuan, tidak menghapuskan tapi pembaharuan. Contohnya yang saya sebutkan tadi, kalau di dalam hukum Taurat itu ada sebagai sengat dan maut, ya sebagai sampah, dalam arti sampah menarasikan bahwa Tuhan itu datang untuk membawa damai. Artinya ini adalah pembaharuan yang dilakukan dalam setiap penginjilannya. Bukan berarti tidak berlaku tapi diperbaharui. Makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru, sama seperti kontrak, ada adendum ketika itu belum terpenuhi dan akan dilakukan adendum baru, perjanjian baru, sama dengan kontrak-kontrak kerja juga. Nah ketika itu dianggap sudah tidak layak, maka diperbaharui. Begitu Daeng, saya pikir yang disampaikan itu mendukung terhadap apa yang disampaikan. Nah, masalahnya Pak, di dalam Roma nomor 31 itu jelas-jelas Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Nah, perkataan tadi Bang Zuma bahwa Paulus itu adalah bapak kalian. Nah, makanya jelas apa yang dikatakan sama Bang Zuma itu adalah Paulus yang membatalkan hukum Taurat, bukan Yesus. 30 detik Dinda, 30 detik, sabar. Membatalkan bukan berarti menghilangkan. Sabar, ulangan 4. Anda mengatakan tadi ada pembaharuan Taurat menurut Paulus. Ada pembaharuan adendum. Sedangkan ulangan 4 nomor 2, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Demikian. Itu perjanjian lama. Setelah perjanjian baru itu diperbaharui tentang apa yang lama. Kalau yang lamanya tidak dihilangkan, masih berlaku, maka itu akan dilakukan Bang Jack. Tapi kalau tidak dipatuhi lagi hukum itu, berarti sudah tidak berlaku lagi Bang Jack. Berarti dihilangkan. Bukan namanya diperbaharui namanya. Itu namanya dirubah. Diganti namanya. Berbeda dibatalkan. Beda adendum, beda dengan pembaruan perjanjian. Saya hanya disepakati oleh pembuat perjanjian. Kapan perjanjian itu disepakati oleh Elohim, YHWH, Israel? Perjanjian itu adalah firman-Nya yang disampaikan kepada manusia. Itu kan diberikan kepada manusia. Makanya apakah yang sudah ditetapkannya itu, ya, apakah Tuhan itu menjadi tidak tetap pendirian? Bukan tidak tetap. Segini Bang, boleh saya berikan sedikit. Kita akan mengawali kembali. Kenapa Yesus harus turun melalui firman-Nya? Kita mau sampaikan begini. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa melihat Allah. Siapapun tidak. Tentu kita bernarasi Allah itu maha kuasa, pun maha segala macam. Bagaimana seseorang manusia mengetahui bahwa Tuhan itu adalah maha dalam bentuk yang tidak terlihat? Oke, imani. Tetapi dalam hal ini Tuhan menyatakan diri bahwa inilah saya yang kamu anggap sebagai, yang kamu sebut sebagai Tuhan, dengan segala perjalanan hidupnya yang tidak bercacat dan bercelah. Yesus tidak ada satu ayat Alkitab pun yang bahwa Yesus adalah berdosa. Artinya dengan demikian menyimpang Bang jawabannya. Jadi gini Bang, yang tadi perjanjian lama yang memberikan hukum adalah YHWH, Sang Maha Pencipta, dengan berfirman kepada para nabi rasulnya, ya. Sedangkan di perjanjian baru, ya, yang dikatakan tidak berlaku laginya hukum Taurat, itu yang menyampaikan adalah seorang Paulus yang bukan seorang utusan Tuhan, ya, yang tidak punya wewenang karena tidak diberikan hak sebagai nabi oleh Sang Tuhan YHWH. Karena yang membuat perjanjian itu adalah YHWH, Elohim, Bapa kalau dalam perjanjian barunya. Kan gitu. Kenapa harus berubah? Yang merubah itu adalah Paulus. Dasar hukumnya, ya. Kalau ini boleh dirubah pun, ini oleh yang membuat, bukan oleh orang lain. Itu namanya hukum Taurat itu masih berlaku Bang sampai hari ini Bang.
Kalau berlaku kenapa tidak dilakukan, Bang? Kenapa tidak bersunat? Kenapa tidak sekarang begini, di hukum Taurat itu Taurat itu ada 10 perintah ya, Bang ya? Iya, yang mana yang yang mana yang menyatakan bahwa itu sunat? Ya. Dalam hukum Taurat perjanjian kekalnya Tuhan, tidak, maksud saya di dalam 10 itu di mana yang menyatakan ada sunat di sana gitu, supaya saya belajar. Hukum Taurat itu artinya hukum, Bang, peraturan. Iya. Bukan hanya 10 saja. Maksud saya di dalam 10 itu di mana tertulis ada bahasa sunat gitu. Biar saya juga paham, Bang. Sorry, Bang, saya orang awam jadi kurang ini. Perjanjian hukum Taurat saya nggak tahu, Bang. Anda awam terus tapi Anda jawab, Anda bantah. Kalau orang awam itu dengarkan. Yang kekal Elohim awam juga kan bisa bantah saya. Bagi anaknya Ibrahim, Abraham. Gimana sih, Bang? Jadi Yesus, Paulus tidak pernah menghapus Taurat, Bang. Tidak ada. Tidak ada dihapus di situ Taurat. Makanya kita bisa sampaikan tadi perjanjian lama itu diperbaharui. Kagak membatalkan, Pak. Membatalkan, bukan diperbarui, tapi membatalkan di dalam Roma 3 nomor 31. Makanya saya bilang tadi adendum itu kalau ada kontrak itu kan dibatalkan untuk diperbaharui, bukan berarti tidak berguna, Bang. Dilanjutkan. Tahu nggak ada adendum, Bang? Maksudnya ketika ada sesuatu yang ingin diperbaharui. Beda, Bang. Itu dilengkapi, Bang, namanya. Ya, seperti itu diperbaharui untuk dilengkapi. Paulus mengatakan itu dibatalkan. Tapi second kontrak artinya dia namanya perbaharuan, Bang, karena ada sesuatu item di dalam yang memang harus dilanjutkan begitu. Gitu, abangku. Sudah, Bang Zuma sudah istirahat. Saya pikir saya berterima kasih atas perbincangan yang indah ini. Saya pikir dengan bahasa-bahasa begini tidak menghujat sesama yang lain. Saya pikir mau saya kemana, Bang? Hadir. Bang, mau kemana? Ada engku, mau niarinnya, Bang. Wah, saya nggak paham itu bahasanya. Mau kemana, Bang? Kami paham itu. Tapi ada yang terima kasih, nah. Duh, saya nggak paham bahasanya, Bang. Ya, aku bilang terima kasih buat Bang Daeng yang saya senang kalau dalam bahasa Daeng kepada saya itu bahasanya apa namanya, tidak menghujat, tidak. Ya, belum. Maksudnya ini belum selesai diskusinya, Bang. Ya, anggap aja sudah, Bang. Karena gitu. kita juga manusia punya keterbatasan oleh ilmu pengetahuan, waktu dan kesempatan yang ada, gitu, Bang. Oh gitu. Ya, silakan. Ya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Waalaikum. Masih ada Bang JM itu, Bang Ardiansyah. Oh iya, JM juga. Kristen ini. Iya. Kristen, Bang. Bang JM di teman-teman banyak ini dengan anak-anak. Tunggu sebelum Bang, itu. debatnya, Bang. Iya, siap. Oke. Iya. Waduh, anaknya. Waduh. Iya. Ada Bang Kores. Ada perah istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Rabbi. Palsu ini. Palsu ini. Astagfirullahaladzim. Ini Kores ya, teman-teman. Kasihan. Iya, kasihan ya. Kenapa ya? Kenapa kok ada apa namanya? Palsu PD dengan wajahnya sendiri gitu ya? Atau mungkin udah nggak mampu lagi. Atau mungkin kalah. Nggak ada. Iya. Kasihan nih, gepeng. Ya. Kamu turun, jangan harapan naik lagi kemari ya. Maaf saja ya. Kalau saya sih tegas. Kalau saya ada di atas yang kayak kamu akan saya kasih naik lagi. Sudah saya katakan moderator saya kata tegas. Bang Bejo juga. tahu orang gitu bawa palsu gitu. Juli, Pak Juli. Selamat siang. Selamat siang.
Muslim Kristen Pak? Saya Kristen, Pak. Gas, Gurunda ada saya pengen nyimak aja lah. Ada yang mau Segan ditanyakan? saya kalau ada Gurunda sini. Berisik lu Ji. Ada yang mau Jangan ditanyakan? makan Pak? pengadiansa Bang Ji. Suwe lu banget. Ini ada tamu dulu, hormati tamu lah. Iya udah serah. Oh ya Pak, ada yang mau ditanyakan atau gimana Pak? Ada yang mau didiskusikan atau gimana? Saya mau belajar aja, dengar-dengar dari teman-teman. Silakan. Oh, mau belajar. Kita jadi Pak diskusinya nanti malam Pak. Saya belum dikasih jadwal sama Ibu apa namanya? Ibu Rifa. Iya, saya sampai hari ini belum. Ya. Baik Pak, baiknya kita diskusi via TikTok aja Pak, karena kalau lewat StreamYard kayaknya saya belum pernah itu Pak. Kalau lewat StreamYard gimana Pak? Sepakat Pak? Waduh, ya terserah, enggak apa-apa. Tidak apa-apa juga. Iya, oke siap. Pak Julitinus, kira-kira nanti sama siapa Pak? Bapak? Karena ini karena pertama ya saya coba untuk sendiri aja dulu supaya enggak ini nanti soalnya teman-teman kan lebih suka dengan apa ya istilahnya ketemu langsung, makanya saya bilang ya sudah. Ketemu langsung itu maksudnya diskusi terbuka. Iya, on-site. Saya mau banget Pak. Kapan itu Pak? Iya, cuman kapan itu Pak? Nah iya makanya saya masih belum teman-teman masih belum bisa pastikan soalnya kan tidak mungkin kan teman-teman yang dari sana juga yang hanya mempersiapkan semua, jadi kita mencoba untuk saling berbagi. Gitu dia. Siap Pak. Saya sudah lihat profil Bapak di Surabaya ya, kampusnya ya. Saya sudah lihat profil Bapak. Kemudian saya juga sudah enggak. Tenang aja Pak, tenang aja. Saya paham Pak. Biar mereka cari aja di media sosial. Siap Pak, paham saya Pak. Tidak pernah menyembunyikan, bahkan nama saya tetap ya seperti Bagus. itu Saya sepakat Pak, saya sepakat dengan Bapak ketika dari pihak Kristen maupun Islam menggunakan nama open camp seperti Bapak, diskusi, bahkan Bapak berani diskusi terbuka. Bahkan itu yang saya harapkan Pak, memang diskusi terbuka, apalagi di Surabaya. Wah, itu luar biasa. Karena saya juga kuliah di Surabaya kebetulan. Di mana itu? Oh ya, sorry ya, oke, rahasia lah, oke. Iya, di salah satu universitas negeri di Surabaya. Oke, thank you. Ini nama aslinya di situ ya? Pak. Nama asli saya Ardiansyah Arief Budi Utomo. Silakan Pak dicari di dikti ada. Ardiansyah Arief Budi Utomo. Ya. Ya, sudah ketemu Pak? Pas yang ada tertera di ini sesuai ini Ardiansyah. Ya, sesuai ini Ardiansyah. Pakai Y semua Pak, nggak ada I-nya. Ardiansyah Arief BUDI Utomo, itu nama saya. Oke. Ya, di PD Dikti ada Pak. Ini Pak, ini saya bantu Pak. PD Dikti. Tunggu ya. Kalau sudah ketemu ya alhamdulillah. PD Dikti. Berarti Bapak nanti malam itu sendirian Pak? Iya, sendirian. Saya pikir pun nggak jadi loh hari ini. Saya sama Uniriva berdua. Saya pikir pun nggak jadi Uniriva, Pak. Uniriva nggak kasih saya kepastian. Saya pikir bukan hari ini. Saya pikir ya karena juga jamnya kan nggak dikirim ke saya. Karena kemarin kan saya bilang supaya bisa lebih cepat dan teman-teman kan bisa persiapan juga.
Nah, padahal Gini aja, Bapak saya ikuti, Bapak follow back saya, nanti saya kirim nomor saya ke Bapak. Ini Pak. Ini nama saya, Pak. oke, saya Nah ini Pak. Nah ini nama saya Pak. Ardiansyah Arif Budi Utomo. oke. Ya. Iya. Di sini deh Pak. Saya belum dapat. Oke, oh ya, Universitas. Oh gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Tenang aja, saya kalau dicari kemana-mana saya di situ. Karena saya orangnya bukan penghujat, apalagi saya bukan penghujat. Jadi kalau mau ditemuin saya seneng. Oke. Ini tinggal di Itu. tinggal di mana sekarang? Kelihatan universitasnya nggak apa-apa. Iya. Gimana? Tinggal di mana sekarang? Sekarang di Mojokerto Pak. Di Mojokerto dan juga di Madiun juga. Jadi PP saya. Khususnya bidang olahraga ya? Ya, bidang olahraga betul. Oke, thank you. Oke lah. Coba. Saya sih berharapnya begini, karena perbedaan dalam keyakinan itu kita mencoba untuk lebih memberikan edukasi ya, istilahnya ya tidak mungkin kan saya lebih pintar daripada kalian tentang Al-Quran. Nah itu maksud saya. Saya sih banyak juga pengen belajar dan biarlah hal itu nanti juga menjadi kajian-kajian akademik. Jadi siap. Siap. Jadi nanti malam kalau memang dari Uniriva belum ada kabar atau jeglek ya. Intinya gini, Bapak sudah saya follow, Bapak sudah follow saya belum ini? Ini saya follow dulu ya, soalnya ini bisa langsung kan saya follow loh. Ya, bisa. di follow Pak. Saya coba ini, soalnya tadi saya Bisa Pak, bisa. Nah, nanti malam malam Bapak bersedia jam berapa kira-kira? 19.30? Bersedia? Sebelah berapa? 19.30 atau kita genapkan aja ya 20 ya. Jam 20.00 di Komal saya ya. Boleh. Nanti kan tinggal nanti share sama saya ininya live-nya. Boleh kan? Iya, siap. Oke, saya gimana ini? Siap. Teman-teman tanya tema ya. Temanya adalah transmisi dan gimana Pak? Transmisi kitab suci. Berat kali itu. Transmisi dan validasi kitab suci. Betul. Oke. Saya nggak bisa ini ya. Saya nggak bisa. Nanti saya follow ya. Kalau ini saya nggak bisa ini. Gimana? Ya, luar biasa. Nanti saya follow nanti. Cara apa maksudnya Pak? Cara memfollownya untuk sekarang itu nanti saya follow setelah kita selesai. Cara follow maksudnya? Iya, saya nanti saya follow setelah live ya. Diklik layar saya, diklik ini Pak, diklik layar saya. Layar saya ini diklik. Terus kemudian di situ ada tambah gitu Pak, ada tambah warna putih sama merah itu, ada kan? Nah justru tidak ada. Ada itu, ada. Setelah Bapak ngeklik saya, itu kan ada tulisan Ardiansyah Arif di situ. Ada nggak tulisan Ardiansyah Arif di situ Pak? Terus, oh ya sudah. Nah itu ditambah plug, ada plus kan? Ya. Ya itu betul Pak. Sudah soalnya saya baru di dunia TikToker ini, saya nggak tahu apa-apa. Nggak ada masalah Pak, kita sama-sama belajar gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Ya jadi teman-teman di bawah, beliau adalah seorang dosen. Saya nggak bisa sebutkan dosen di mana, tapi yang jelas beliau adalah seorang dosen. Insya Allah
kita nanti malam akan berdiskusi. Kalau Bapak nanti ada teman, ada kawan, kita bisa dua-dua, saya sama Undi Riva, Pak Julitinus sama siapa gitu, bebas gitu. Saya nanti coba usahakan ya, saya coba telepon temannya kalau ini yang siap langsung. Siap Pak, siap. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Jadi silakan teman-teman lanjut sama Pak Julitinus, mungkin bahas yang lain ya Pak ya, jangan bahas saran visi dulu. Karena nanti transmisi kan jam 20. Saya izin mau sholat duhur dulu ya Pak. Lanjut dulu sama yang lain ya. Di sini sudah adzan soalnya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut teman-teman, silakan teman-teman. Yang lain nggak sholat zuhur juga tak? Ganti-gantian. Oh, jadi biar ada standby gitu. Beda tempat juga kita. Beda waktu juga. Saya di Jakarta belum ajan. Di sini ajannya ya, jadi masih ada waktu beberapa menit lagi. Di Riau 12.20. Cangkir kopi. Iya betul. Pak Juli, salam kenal dari Jawa Barat. Salam kenal juga, lan aja ya, itu ya. Salam kenal. Aja. Di Jawa Barat sama saya, cuman beda wilayah. Saya dari Bogor. Ya, yang sudah tadi ngasih gift-nya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ya di bawah. Insya Allah berkah ya. Insya Allah, amin. Salam silaturahmi buat semuanya, semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Galih, Masya Allah. Lanjut. Ya Pak Galih, barakallah Pak Galih ya. Ya mungkin saya akan menanya sedikit saja Pak, hostnya izin nanya ya. Ke saya tak? Iya. Oke Pak, oke. Tapi jangan yang berat-berat ya, saya soalnya ini. Saya yang ringan saja Pak. Gitu. Ya. Sebelum adanya doktrin Tritunggal itu perjanjian baru, yang jadi pertanyaan saya itu siapa Tuhannya Pak? Oke, jadi begini, doktrin Tritunggal itu tidak mempengaruhi keberadaannya Tuhan. Jadi sebenarnya istilah Tritunggal itu adalah istilah dari kesimpulan konsep-konsep yang ada di dalam Alkitab. Kalaupun tidak digunakan istilah Tritunggal itu tidak masalah, karena bagi kami orang Kristen itu hanya untuk mempermudah dalam istilah teologi saja. Itu tidak akan mempengaruhi istilah itu terhadap keberadaan Allah sebagai pribadi yang memiliki pribadi itu. Jadi begitu, atau ketiga pribadi itu tidak mempengaruhi. Jadi begitu. Silakan Bang Oji. Oh, izin Pak Juli, kalau boleh berkenalan, Pak Juli keyakinan Kristennya Protestan atau Katolik? Maaf kalau boleh tahu. Saya Protestan. Oh iya siap Kak, ya. Jadi emang konsep Tritunggal itu konsep yang dibuat oleh gereja, apa memang sudah ada konsep di dalam Bible itu sendiri Pak? Kalau konsepnya ada di dalam Alkitab, tetapi istilahnya itu tidak ada di dalam Alkitab. Seperti kan contohnya ya, di dalam saudara saya juga yang beragama Islam ada yang namanya ilmu kalam ya. Nah itu juga kan kalau kita rujuk dalam Al-Quran kan tidak ada istilah itu. Jadi istilah itu kan tidak salah ya, karena memang dalam membangun sebuah teologi yang baik untuk mempermudah jemaat memahami, ya tentu kita menggunakan istilah-istilah yang bisa memberikan pemahaman. Iya, nah, tadi kalau ilmu kalam kan tetap maksudnya gitu. Kalau di Alkitab Tritunggal kan tiga esensi ataupun tiga pribadi, tapi satu kan itu. Tapi kok di Al-Quran tidak ada menuju ketiga Pak. Intinya ya Allah gitu, satu Tuhan. Nah, kan ini perbedaan, makanya kita diskusikan dengan perbedaan ini gitu. Nah saya mau klarifikasi dulu, mungkin
yang dimaksudkan oleh host adalah 3 pribadi, bukan 3 esensi. Karena antara 3 esensi dengan 3 pribadi itu di dalam kekristenan beda. Lalu untuk masalah kata ilmu kalam yang saya bilang tadi itu bukan masalah keberadaan daripada konsep Allah, tetapi istilah. Karena kami memang mengakui bahwa tidak ada istilah itu di dalam Alkitab, tapi itu adalah rumusan bapak-bapak gereja untuk mempermudah konsep kami, di mana konsep kami di dalam Allah itu satu hakikat dalam 3 pribadi atau 3 pribadi. Oke, Bang, mungkin udah terbuka jalannya. Lanjut Bang Oji, udah saya buka jalannya, lanjut. Oke. Misalkan Bapak ini Pak Juli. Bentar, bentar, Bang Oji. Silakan Bang Oji. Saya kan persilakan kepada Bang. Sudah saya buka jalannya, tinggal Abang lanjutkan. Bentar, gampang. Nah gini ya, misalkan dibilang ilmu kalam adalah itu adalah cabang ilmu dalam Islam, Pak, bukan tentang konsep ketuhanan. Nah permasalahannya di dalam Kristen Tritunggal itu adalah konsep ketuhanan, ya kan? Nah gini juga di dalam Bible tidak ada konsep seperti itu, bahwa menyebut tiga pribadi dalam satu esensi. Padahal di dalam Bible juga mengatakan Tuhan dan Anak itu mempunyai hidup yang beda-beda, Pak, bukan yang hidup sama atau dalam satu kesatuan gitu. Itu bagaimana gitu? Sedangkan Tritunggal kan mengetahui tentang konsep satu hakikat, betul kan? Iya, satu hakikat. Pribadi yang berbeda. Tiga pribadi yang beda kan. Nah makanya itu tolong dijelaskan. Padahal dibilangin sama Yesus itu mempunyai hidup yang berbeda. Silakan. Dengan singkat, masalah Tritunggal ini sangat tidak mungkin ya, dan juga bukan hanya sekedar untuk saya jelaskan sebenarnya, tetapi tentunya baik yang menjelaskan maupun yang juga belajar harus membaca Alkitab secara utuh tentang konsep tentang Tritunggal. Kenapa ada konsep Tritunggal di dalam Alkitab itu? Itu bukan didasarkan pada hal-hal yang tidak nyata, tidak real, tetapi konsep itu dimunculkan di berbagai teks Alkitab. Misalnya ya, teks yang sederhananya saja itu dalam peristiwa waktu Yesus dibaptis. Nah, di situ kan kita berbicara tentang Allah yang berbicara dari surga, Yesus yang firman Allah yang jadi daging itu ada di dunia, dan Roh Kudus itu dia menyatakan dalam wujud merpati. Nah, itu kan 3 daripada pribadi itu ya hadir pada saat itu. Nah, mungkin saja yang menjadi kesulitan sekarang adalah apa sih pengertian dari pribadi itu sendiri. Nah, pribadi itu sendiri bagi saya itu berbeda dengan individu. Nah, mungkin ini, pribadi itu bagi saya adalah terkait dengan sifat, tindakan, atau kehendak, atau kemauan. Jadi ketika kita berbicara tentang firman, nah maka ketika firman itu menjadi daki, dia punya kehendak sendiri, dia punya keinginan sendiri, dia punya kemauan sendiri, yang dimana dia memiliki hakikat Allah. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Jadi Pak, jangan panjang-panjang. Enggak, ini saya oke. Sebelum adanya perjanjian baru yang Anda imanin sekarang, betul kan? Nah, dulu kan memakai perjanjian lama. Apakah di perjanjian lama juga ada konsep seperti itu? Kalau orang Yahudi itu tidak mengenal hal yang semacam itu, tetapi bagi kami ketika kami menerima perjanjian baru, maka konsep seperti itu ada di dalam perjanjian lama. Misalnya ya, tak kasih contoh ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 1, itu kan jelas di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, poin yang kita
bisa dapat di situ dulu adalah bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Itu real, itu deal sampai di situ. Lalu melanjut pada ayat-ayat berikutnya dia mengatakan kita mengidentifikasi ayat-ayat ini supaya lebih terperinci. Maka di ayat yang kedua mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah. Nah, di dalam roh Allah yang kita katakan tadi pencipta langit dan bumi itu, yang Allah pencipta langit dan bumi itu, dia memiliki roh. Itu identifikasi pertama. Dan yang kedua di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi selain daripada roh, juga Allah memiliki firman. Nah, jadi di dalam diri Allah ada roh dan ada firman. Itu pun juga ada yang nggak saya sepakati. Karena gini. Ya udah, itu kalau misalkan Bapak misalkan itu nanya ke sifat Pak, bahwa sifat itu sifat Tuhan itu adalah tentang berkata-kata dengan cara menciptakan itu dengan berkata-kata, itu namanya sifat. Itu namanya kepribadian atau karakteristik. Nah, kalau pribadi itu adalah suatu individu Pak, perseorangan atau yang berbentuk. Kalau kepribadian itu nggak berbentuk, itu karakteristik. Nah, misalkan tadi kan Bapak bilang pribadi dan individu itu beda, makanya saya pertanyakan pribadi itu definisinya apa, individu itu apa. Kalau pribadi dalam itu saya mendefinisikan adalah suatu bentuk oknum atau entitas tersendiri, itu adalah pribadi. Nah, misalkan Bapak bilang itu adalah sifat, pribadi itu adalah sifat, itu agak-agak berbeda. Soalnya kenapa pada saat tadi Bapak menjelaskan pada saat